Muhammad mencari keuntungan. Begitu ia untung, maka Muhammad menampilkan ayat Injil yang sudah dipalsukan. Begitu ia dirugikan, Muhammad mengatakan Injil sudah dipalsukan oleh tangan-tangan kotor. Goblok. Oh, kalau Injil tidak dipalsukan, yang asli bisa tunjukkan ke saya. Silakan. Jadi kamu mengandalkan Injil yang sudah dipalsukan ya, untuk menguatkan Nabi Muhammad yang menyatakan roh penghibur datang untuk Muhammad, begitu? Begitu, kalau udah begitu kamu ngomongnya tidak dipalsukan. Nanti kalau kamu dirugikan, kamu bilang Injil sudah dipalsukan oleh tangan-tangan kotor, begitu ya? Komitmen lah, kalau kamu orang pintar harus komitmen. Di Injil, di Alkitab nggak ada campuran, nggak ada palsu, nggak ada asli. Kalau palsu ya palsu semua, kalau asli ya asli semua. Begitu Alkitab, firman Tuhan begitu, nggak ada yang dicampur-campur. A, B gitu, nggak ada. Jangan kamu mengatakan ada yang asli, ada yang palsu digabung. Nggak, itu bukan firman Tuhan. Itu mulutmu abal-abal mengatakan. Firman Tuhan itu kalau dibukukan asli ya asli. Kalau memang palsu ya palsu, udah nggak ada asli palsu, nggak ada. Kami nggak ada di Alkitab, orang Kristen nggak ada seperti itu. Kalau memang palsu ya udah palsu sekalian. Kalau kamu mengatakan demikian, tapi kalau itu asli sekalian. Jangan kamu bilang ada palsu ada asli, nggak boleh begitu, harus komitmen lah. Tuhan itu komitmen, berkata A ya A, kalau dia B gitu. Kalau SWT kan enggak, abu-abu berkata. Bisa mencuri, bisa berbohong. Kalau kepepet, sekarang ginjal babi bisa dipasang ke ginjal manusia. MUI Al-Azhar tertinggi di Mesir mengatakan, memfatwakan halal kalau untuk bagian kesehatan. Itu namanya abu-abu. SWT itu abu-abu, enggak A, enggak B, campur. Kamu malu, kamu berpikirlah cerdas, kamu malu. Kalau kamu mengatakan itu palsu Injil, ya udah palsu, jangan katakan lagi asli. Begitu. Usah banyak celoteh, tunjukkan aja mana Injil yang asli. Silakan. Yang blow on itu kamu. Saya kan sudah membuat pernyataan. Kalau saya salah, Anda membantah. Kan benarnya begitu. Aduh, bener-bener batu nih. Oh iya, sembayangnya menghadap batu. Kalau pergi ke Arab, muter-muter batu. Aduh, saya kan sudah membuat pernyataan di atas tentang nabimu. Kalau saya salah, silakan Anda menceritakan yang sebenarnya itu apa. Kalau Anda bersetuju dengan saya, ya bilang aja, benar bang, ceritanya seperti yang abang katakan. Kalau Anda bilang, bang itu salah bang, yang benarnya itu seperti ini, kamu ceritakan. Kan begitu. Aduh, makanya saya bilang kalau sembahyang jangan menghadap batu. Aduh, lama-lama otak kamu juga kayak batu gitu loh. Bodoh banget. Aduh, nggak ngerti-ngerti dari tadi. Kamu di gereja kalau nyembah Yesus itu menghadap kemana coba? Saya pingin tahu. Aduh, Zulkifli, kamu itu cuman besar omong doang. Isi kepalamu kan tai semua, kata Rudi Yohanes. Ya, isi kepalamu kan tai semua. Makanya saya selalu bilang ya, di grup ini Muslim gak ada yang pintar. Giliran dibongkar ayat-ayat Al-Qur'annya, dia gak bisa membantah, malah muter ke sono kemari. Emangnya di sini Ka'bah? Aduh. Ya, saya kesian sebenarnya Zulkifli ya. Kan Bang Rudi Yohanes bilang kamu itu otak isi kepalanya kan tai semua sebenarnya. Sebenarnya saya nggak elok bilang begini loh. Ya. Coba silakan Anda bongkar ayat-ayat Al-Qur'an. Silakan. Saya tunggu ya.
fokus sama saya ya. Awas, jangan kabur lagi kayak biasa. Zulkifli, ya sebenarnya ada banyak. Ya, tadi saya sedang berdiskusi dengan anak buah Anda semua, tapi nggak ada yang pintar, Zulkifli. Ya, saya menceritakan kronologi tentang nabimu di Gua Hira, dia buat apa. Lalu dia pulang ke istrinya, dia bertanya apa kepada istrinya. Bukan bertanya ya, dia berkata sesuatu kepada istrinya, lalu istrinya membawa dia kepada Waraka. Lalu Waraka mengatakan, membuat kesimpulan, oh Muhammad, kamu bertemu dengan Jibril, itu malaikat Gabriel, itu si Jibril, malaikat utusan Allah. Sekarang saya bertanya kepada teman-temanmu tadi, Zulkifli, anak buahmu tadi, saya tanya begini. Ya, yang mengatakan bahwa Muhammad bertemu dengan Jibril di Gua Hira, ya, itu Waraka bin Nawfal atau Allah. Karena ini ada kaitan dengan perwahyuan. Kalau Allah yang mengatakan bahwa di Gua Hira itu adalah malaikatnya dia, berarti benar itu Al-Quran dari Allah. Tetapi kalau Waraka yang mengatakan bahwa itu adalah malaikat Allah, maka saya sanksi dengan Waraka, karena Waraka tidak pernah melihat siapa itu malaikat Jibril. Aduh. Alhamdulillah, ini saya anggap materi yang sangat baik. Mudah-mudahan materi ini bisa mewaraskan kamu. Jadi begini, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu berada di Gua Hira, dia itu lagi berpikir tentang apa yang terjadi di tengah-tengah bangsanya, tengah-tengah kaumnya pada masa itu. Dia melihat bangsa jahiliyah pada masa itu menuhankan patung-patung dan seterusnya. Sama dengan Abraham. Berpikir dia mencari Tuhan. Seketika kemudian datang malaikat Jibril kepadanya. Jangan malaikat Jibril deh. Sosok datang kepada beliau. Mengajarkan kepada beliau sebuah wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Lalu kemudian adanya kontak dengan makhluk yang beda dimensi ini membuat Rasulullah Muhammad SAW ini ketakutan. Ya, sama seperti Yesus ketika didatangi oleh malaikat, ketakutannya Yesus melahirkan keringatnya seperti bintik-bintik darah. Luar biasa tuh. Yesus aja begitu ketakutannya, apalagi Rasulullah. Ya kan? Kalau Yesus mah sudah sering mendengarkan malaikat datang kepada Musa, malaikat datang kepada Abraham, malaikat datang kepada Zakaria. Yesus sudah sering dengar itu. Karena Yesus belajar tentang kitabnya ahli Taurat, ahli kitab. Tapi Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mendengarkan bahwa ada yang dikatakan malaikat datang kepada sosok manusia. Nggak pernah mendengarkan itu. Jadi wajar kemudian ketika dia ketakutan. Yesus sudah sering mendengar, masih juga ketakutan dan parah. Keringatnya bintik seperti darah gitu loh. Nah, kejadian ini kemudian dia laporkan kepada istrinya yang ahli kitab. Kitabnya Khadijah bukan kitab perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Dia betul-betul pengajaran yang masih bisa dipertanggungjawabkan, dekat daripada pengajaran Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Diterangkan itu. Tanda-tanda itu kemudian membuat Khadijah itu harus menanyakan kepada yang lebih ahli dari dia. Maka datanglah kepada seorang imam, kepada seorang rabi. Ketemulah dengan Waraka. Waraka ini siapa? Waraka ini adalah ahli Taurat. Dia ini adalah ahli Injil. Apa yang dibaca di Injilnya dia, di Torahnya dia, itu berkesesuaian dengan ciri yang terjadi kepada Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah yang mengatakan, aku ketemu Jibril, aku ketemu Jibril. Bukan. Tidak seperti Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tidak seperti itu, bukan cerita dongeng kayak begitu, enggak. Jadi Rasulullah datang bersama istrinya kepada seorang imam. Imam inilah yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi padamu itu adalah apa yang dinubuatkan di dalam kitabku. Dan yang datang kepadamu itu adalah malaikat Jibril yang disebut dengan Ruhul Kudus. Nah, apakah yang dikatakan Waraka itu dusta? Tidak, ternyata proses itu berlanjut sampai 22 tahun lebih. Gitu loh. Jadi apa yang kemudian terjadi di Gua Hira itu tidak disimpulkan hari itu juga.
kesimpulan kebenarannya itu berlanjut sampai Rasulullah Muhammad SAW menamatkan risalah kerasulannya. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, kembali saya ingin bertanya kepada Anda. 1 Raja-Raja 19 nomor 9, di situ diterangkan bahwa Elia masuk ke dalam goa. Lalu kemudian firman Allah datang kepadanya. Siapa yang menjadi saksi di sana? Lalu apa yang dilakukan oleh Elia? Lalu siapa yang mengajarkan bahwa yang datang kepadanya itu adalah firman Allah? Siapa yang menerangkan itu? Silakan. Aduh, konyol bener Zulkifli. Saya pikir kamu cerdas. Saya belum masuk kepada Waraka, ya. Kamu tidak menjawab pertanyaan saya, Zulkifli. Atas dasar apa si Waraka mengatakan bahwa itu adalah Jibril utusan Allah? Sementara Waraka sendiri tidak pernah mengalaminya, tidak pernah bertemu, bahkan melihat pun tak. Zulkifli M. Abbas, ya. Makanya saya bertanya, tadi saya katakan saya sanksi. Karena bukan Allah yang mengatakan bahwa itu adalah malaikat Jibril. Allah tidak pernah bertemu, berbicara. Ya, tadi kamu singgung, ya Zulkifli, kamu singgung bahwa karena nabi-nabi sebelumnya pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Astaghfirullahaladzim. Hanya begitukah pengetahuan kamu, Zulkifli? Aduh. Asal kamu tahu, Zulkifli, Musa tidak pernah bertemu dengan Jibril, Zulkifli. Musa berbicara secara langsung dengan Tuhan. Ya, makanya saya bilang, ya, atas dasar apa, ya? Atas dasar apa Anda mengatakan bahwa itu adalah malaikat Jibril? Ya, atas dasar apa? Jangankan Anda, Waraka saja tidak pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Lalu atas dasar apa dia mengatakan bahwa itu adalah Jibril? Ya, sosok itu banyak. Lalu yang Anda tidak paham itu, ya, malaikat Jibril itu ciri-cirinya apa? Apa yang akan dia katakan ketika dia bertemu dengan manusia? Itu semua diceritakan di dalam Kitab Suci Perjanjian Baru ketika dia mengunjungi Maria atau mendatangi Maria. Ya, ketika dia mendatangi Bunda Maria, Jibril memiliki ciri-ciri tertentu. Ya, maka saya katakan bahwa yang di Gua Hira itu, yang bertemu dengan si Muhammad ini, itu bukan Jibril yang sebenarnya. Ya, Anda jangan ngarang-ngarang itu, Zulkifli. Yang perlu kamu pahami itu adalah Waraka ini adalah ahli Taurat. Dia adalah ahli kitab. Dia bisa bahasa Ibrani, dia bisa bahasa Aramaik. Artinya, dia memahami kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Dari mana kemudian dia bisa mengetahui bahwa yang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi, seorang malaikat Jibril? Karena di dalam kitabnya dia diterangkan seperti itu. Ya, bukan yang ada di dalam kitabmu kemudian, tapi di kitabnya Waraka yang menerangkan tentang sosok yang akan datang. Nabi itu sama seperti Musa. Dan ia datang dari apa? Dari saudaranya Bani Israel. Saudara Bani Israel berarti dari Bani Ismail. Makanya banyak di antara mereka orang-orang Yahudi ini itu sengaja datang ke Jazirah Arab untuk menunggu dan menyaksikan kedatangan sosok Nabi tersebut. Lalu kemudian terkait dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu adalah ciri-cirinya mengingatkan kembali apa yang pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Nah, saya katakan kepadamu bahwa ketika Yesus mengatakan Ruhul Kudus itu akan datang kepada murid-murid Yesus, mengajarkan kembali kepada murid Yesus tentang apa yang Yesus ajarkan kepada mereka awal kali, maka yang muncul pertanyaan adalah,
Apa ajaran Roh Kudus kepada Paulus yang berkesesuaian dengan ajaran Yesus kepada murid-muridnya? Apa ajaran Roh Kudus kepada penulis-penulis kitabmu yang berkesesuaian dengan ajaran Yesus kepada murid-muridnya? Sementara ketika Roh Kudus datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, benar, dia kembali mengingatkan perkataan-perkataan Yesus kepada Bani Israel. Anda silakan baca Yohanes 14 nomor 26. Ketika Roh Kudus itu datang, maka tugasnya adalah kembali mengingatkan kepadamu tentang ucapan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Makanya kemudian Waraka itu mengetahui bahwa yang datang ini adalah benar-benar Jibril. Dialah Roh Kudus yang akan datang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Nah, kalau bukan Rasulullah Muhammad SAW, lalu kepada siapa Roh Kudus itu datang? Coba Anda jawab ini dulu. Kalau bukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, lalu kepada siapa Roh Kudus ini akan datang setelah Yesus itu pergi? Jawab. Zulkifli, ya sekali lagi mohon maaf saya harus katakan, saya berpikir kamu ini cerdas. Ya, kalau kamu cerdas seharusnya kamu berpikir begini, Zulkifli, saya ajarin ya. Kalau kamu cerdas, kamu berpikir begini. Yang pertama, apakah Waraka itu pernah bertemu dengan malaikat Jibril? Ya, minimal begitu. Yang kedua, apakah pernah si Waraka ini melihat Jibril, kemudian sosok yang dia lihat ini mirip sekali dengan sosok yang diceritakan oleh Muhammad ketika datang menemui Muhammad di Gua Hira? Kalau kamu cerdas, kamu pasti bertanya seperti itu, Zulkifli M. Abbas yang terhormat. Ya, saya mohon maaf ya, saya harus mengatakan sekali lagi ya, bahkan harus berkali-kali bahwa kamu tidak cerdas ya mencermati apa yang sebenarnya terjadi, Zulkifli M. Abbas. Ya, kamu bilang Waraka itu ahli Taurat. Kamu bilang Waraka itu adalah penulis kitab-kitab Taurat. Zulkifli, asal kamu tahu ya, Waraka itu dia hanya menerjemahkan kitab Taurat ke dalam bahasa Arab. Karena memang dia adalah orang Israel, gitu loh. Keturunan Yahudi, gitu loh. Kalau orang cerdas pasti dia berpikir seperti itu. Kalau orang yang kurang cerdas, maka dia akan mengatakan bahwa Waraka itu dia adalah ahli kitab, dia adalah penulis kitab Taurat, orang yang betul-betul mengenal, ya mengenal apa ya firman-Nya, mengenal kitab sucinya dengan baik. Aduh, segitu sajakah pengetahuan kamu, Zulkifli M. Abbas? Ya, kamu belum menjawab saya. Ya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Muhammad bahwa sosok yang di Gua Hira itu adalah malaikat Jibril utusannya? Silakan kamu jawab saya. Waraka yang ahli terjemah, Waraka yang bisa bahasa Ibrani, Waraka yang bisa bahasa Aramaik. Tentu dia ahli dalam hal itu. Dia tahu bagaimana mungkin kemudian dia bisa menerjemahkan sebuah kitab ke dalam bahasa lain kalau dia tidak ahli di dalam menguasai isi daripada kitab itu. Artinya kamu sudah menjawabnya sendiri bahwa orang yang ahli terhadap kitabnya Musa lah yang menerangkan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Nabi. Kalau kemudian Anda meragukan, kenapa Anda mengatakan bahwa itu adalah malaikat Jibril? Apakah dia pernah bertemu dengan malaikat Jibril? Apakah dia sebelumnya pernah mengenal malaikat Jibril? Itu makanya saya katakan kepadamu, ya, bahwa yang dikatakan Ruhul Kudus itu tidak diceritakan secara ciri-ciri fisiknya. Coba baca kitab yang kau tenteng setiap hari. Ada nggak ciri-ciri Jibril, ciri-ciri Roh Kudus dijelaskan di situ? Wujudnya kayak mana? Kakinya kayak mana, tangannya kayak mana, wujudnya, modelnya seperti apa? Ada di kitabmu? Nggak ada. Ruhul Kudus itu hanya datang kepada keturunan Bani Israel, keturunan Bani Ismail yang kelak sama seperti Musa. Pertama. Kedua, Ruhul Kudus ini mengajarkan segala sesuatu yang pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel.
Ketiga, Rohul Kudus ini mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia. Nah, ini semua tergenapi di dalam oknum yang datang kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini ajaran apapun yang kamu minta, ilmu apapun yang kamu inginkan, Al-Quran menjabarkannya. Kenapa? Karena dia diajarkan oleh sosok yang dinubuatkan oleh para nabi yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tersebut. Nah, ini yang terjadi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka Waraka itu tidak salah. 1400 tahun silam Waraka mengatakan seperti itu, dan ternyata hari ini kita buktikan semua yang tersimpul dalam Al-Quran baru ditemukan kemudian oleh para ilmuwan. Segala sesuatu akan diajarkan oleh dia, itu terbukti adanya. Sekarang kalau Anda meragukan itu, silahkan aja, tapi boleh tidak saya minta? Boleh nggak saya minta keadilan terhadap Anda yang sok pintar ini? Di dalam 1 Raja-Raja 19 nomor 9 dikatakan, Elia masuk ke dalam gua. Kemudian datang firman Allah kepadanya. Yang ingin saya tanya kepadamu, siapa yang mengetahui bahwa yang datang kepada Elia di gua itu adalah Allah? Siapa yang bisa mengetahui bahwa yang datang kepada Elia di dalam gua itu, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 itu nomor 9, itu benar firman Allah. Siapa? Coba terangkan kepada saya. Kalau ini sudah jelas ahli Taurat, ahli Injil yang kemudian menerangkan, beliau Rasulullah Muhammad SAW inilah yang ditunggu-tunggu Nabi yang sama seperti Musa. Siapa yang mengatakan itu? Waraka. Apakah dia Muslim? Apakah dia Islam? Apakah dia pengikut Rasulullah? Apakah dia keluarga Rasulullah? Bukan. Dia orang Yahudi, ahli kitab. Tapi dengan kebenarannya dia mengutarakan bahwa yang datang kepada Jibril itu, kepada Rasulullah SAW itu adalah Ruhul Kudus. Mau pembuktiannya? Silakan. Apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW pasti kalian akan buktikan. Nah, itu kata Waraka kepada orang-orang pada masa itu. Kemudian, nyatakan kebenarannya. 22 tahun Ruhul Kudus mendampingi beliau dan segala sesuatunya diajarkan oleh beliau kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan hari ini dibenarkan oleh sejarah, fakta, ilmuwan, dan seterusnya. Bagaimana dengan kitabmu? Segala sesuatunya yang diajarkan oleh Ruhul Kudus kepada Kristen itu mana? Saya minta satu aja poinnya, ya. Ajaran yang diajarkan Ruhul Kudus kepada penulis-penulis kitabmu tentang syarat sah nikah ada enggak? Itu aja dulu, jangan yang lain. Ada enggak diajarkan? Padahal Rohul Kudus itu yang benar akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah, coba Anda terangkan di mana di dalam kitabmu diajarkan tentang syarat sah nikah. Kalau betul yang mengilhami pengarang kitabmu itu adalah Rohul Kudus, bukan roh setan. Silakan. Zulkifli M. Abbas, aduh, saya kasihan dengan kecerdasan kamu karena tidak bertambah-tambah. Anda mengagungkan Waraka. Anda bilang Waraka itu ahli kitab. Dia mengerti bahasa Aramaik. Dia mengerti bahasa Ibrani. Dia itu ahli Taurat. Astaghfirullahaladzim. Tetapi ketika Anda mengatakan bahwa nabi-nabi terdahulu bertemu dengan Jibril, kemudian saya mengatakan bahwa apa yang Anda capkan kepada Waraka itu gugur. Karena pengetahuan Waraka, pengetahuan Anda, dua-duanya salah. Mohon maaf Zulkifli M. Abbas, dari mana Anda tahu? Waraka tidak pernah tahu semua cerita itu, Zulkifli M. Abbas. Karena di dalam kitab Taurat tidak pernah seorang pun bertemu dengan malaikat Jibril. Ya, Elia tidak pernah bertemu dengan Jibril. Musa tidak pernah bertemu dengan Jibril. Bahkan Abraham pun tidak pernah bertemu dengan Jibril. Mereka hanya, ya saya katakan, mereka hanya mendengarkan suara-suara dari Tuhan mereka.
Abraham bertemu dengan malaikat Tuhan, ya, tetapi itu bukan malaikat Jibril, Zulkifli M. Abbas. Ya, lalu Anda membuat kesimpulan bahwa malaikat pembawa kabar adalah malaikat Jibril. Berdasarkan apa yang Anda pahami? Kitab Taurat tidak pernah menceritakan seperti itu, Zulkifli M. Abbas. Ya, para nabi, ya, mendengarkan langsung suara Tuhan, bahkan dipertegas oleh Tuhan sendiri ketika dia mengatakan, "Aku mengutus aku kepadamu." Ini adalah perkataannya sendiri kepada Musa. Ya, jadi ada yang sangat salah dengan pernyataan kamu, Zulkifli M. Abbas. Musa tidak pernah bertemu dengan Jibril. Ya, Musa hanya berbicara langsung, Elia berbicara langsung dengan Tuhan mereka. Ya, sehingga mereka mampu melakukan mujizat. Ya, tanpa menerima firman itu, tanpa berbicara, tanpa mendengarkan suara itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, berbanding terbalik dengan Nabi Zulkifli M. Abbas, dia tidak mendengarkan suara Tuhannya, ya, dia tidak bertemu dengan siapapun, ya. Meskipun Anda mengatakan bahwa sosok itu adalah malaikat Jibril, tetapi saya mengatakan bahwa ciri-cirinya bukan malaikat Jibril, karena malaikat Tuhan tidak seperti yang diceritakan itu. Maka saya membuat kesimpulan bahwa dia tidak pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah bertemu dengan malaikat Jibril, tetapi dia membuat cerita sendiri tentang hal itu berdasarkan kesimpulan yang dibuat oleh Waraka bin Nawfal. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf Zulkifli. Ya, saya harus membantah Anda dan saya mengajarkan Anda agar memahaminya itu secara baik dan benar. Ya, itu saran saya. Oke, baik. Baik, kalau itu yang Anda inginkan, saya akan belajar. Sekarang saya ingin tahu dari Anda. 1 Raja-Raja 19 nomor 9 di situ diterangkan Elia masuk ke dalam gua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Pertanyaan saya, dari mana pengarang kitabmu tahu bahwa yang datang kepada Elia di dalam gua itu adalah Tuhan? Silakan. Hahaha, Zulkifli M. Abbas, ya, Anda sudah menelan ludah Anda sendiri bahwa tidak ada seorang pun nabi bertemu dengan Jibril, ya, kecuali karangan kalian. Ya, sekarang saya menjawab pertanyaan Anda. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, silakan Anda membaca cerita di raja-raja itu selanjutnya. Ya, maka Anda akan menemukan mujizat apa yang terjadi atas diri Elia. Ya, saya bisa mengatakan bahwa itu benar-benar Tuhan, sama seperti ketika Elia mengalaminya sendiri ketika dia mendengarkan suara Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan ayat-ayat berikutnya? Elia mengalami hal yang luar biasa bersama suara Tuhan itu. Ya, Elia mendapatkan mujizat yang besar, Zulkifli M. Abbas, di depan gua, tempat di mana keberadaannya dia. Ya, Elia bisa makan bersama. Elia bisa mandi, bisa minum dari sumber air yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan itu semuanya berasal dari Tuhan. Makanan yang dimakan, air yang diminum, semuanya berasal dari Tuhan, yang mana tidak pernah ia temukan, tidak pernah ia dapatkan sebelumnya, dan tidak pernah ada di tempat itu. Tetapi kemudian dia menemukan itu secara tiba-tiba karena dia mendengarkan suara Tuhannya. Luar biasa. Alkitab tidak memerlukan asbabun nusul untuk menjawab, tetapi dia menjawab
pertanyaan kamu Zulkifli M. Abbas dengan ayat-ayat selanjutnya, maka sekali lagi saya katakan, jangan kamu ambil ayat itu sepotong, lalu kamu bertanya kepada saya. Padahal ayat itu menceritakan secara baik dan terang benderang tentang apa yang Elia alami, tentang mujizat apa yang Elia alami ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika dia mendengarkan suara Tuhan itu. Ya, Zulkifli M. Abbas, saran saya, jangan baca ayat sepotong. Bacalah secara tuntas, maka Anda tidak membutuhkan asbabun nusul di tempat lain untuk menjawabnya. Karena Alkitab sudah menjawabnya dengan penjelasannya sendiri. Amin. Aduh, kasihan kali. Ternyata cuma sekelas ini rupanya ya. Kamu hanya bisa bertanya, tapi giliran ditanya kamu jadi pelawak. Saya tanya, dari mana penulis bisa tahu bahwa itu adalah Allah yang datang berfirman? Kalau sekaitan dengan jawabanmu ini, ya, Al-Quranul Karim sampai hari ini tidak bisa ada yang membantahnya. Itulah bukti bahwa yang datang kepada beliau betul Jibril. Apa ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa melengsarkan Al-Quranul Karim? Tak ada. Al-Quran jangankan untuk dihilangkan, dihapuskan, ya, untuk merubahnya menjadi bahasa terjemah aja nggak bisa. Sehebat apapun, sekuat apapun suatu negara, ketika Al-Quran masuk ke dalam negaranya, mereka tidak mampu membuat Al-Quran meninggalkan original teksnya dan hanya tinggal terjemah. Tidak seperti kitabmu. Jadi itulah salah satu bukti, ya. Lalu kemudian ketika mengenai mujizat yang terjadi kemudian Elia, ya, sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana seorang yang ummi bisa kemudian menyatukan Arab Saudi, bisa membuat manusia zamannya dia beriman semua kepadanya. Coba bayangkan tuh. Elia siapa pengikutnya Elia? Mujizat apa yang kemudian yang dipercayai oleh orang-orang yang ada pada zaman Elia, lantas kemudian menjadikan Elia itu sebagai seorang pemimpin? Apa? Tidak ada sama sekali. Itu hanya cerita-cerita yang kamu baca di kitabmu, di kitab yang kamu ambil dari Bani Israel maksudnya. Nah sekarang coba kamu terangkan secara spesifik, ya, siapa yang bisa mengetahui bahwa yang datang kepada Elia di dalam goa itu adalah Allah? Gimana ceritanya? Siapa yang menerangkan itu? Belum lagi kalau saya bercerita tentang kibulan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9. Dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaannya, emang sebelumnya dia sudah pernah melihat Tuhan? Tuhan itu kayak mana modelnya? Tuhan itu kayak apa bentuknya? Kok Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Kamu akan mencret semua ini dengan data-data ini. Kenapa? Karena kamu sebenarnya orang tidak tahu tidak ada ilmu, cuman penghujat. Waraka ahli kitab, orang yang memusuhi Bani Ismail, dialah yang menerangkan bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril. Apa pembuktian kebenarannya? Tengok 22 tahun Jibril mendampingi Rasulullah Muhammad SAW. Ajarannya tengok sampai hari ini. Lah, kemudian Paulus, siapakah engkau Tuhan? Emang dia sudah pernah bertemu Tuhan sampai dia mengatakan yang dia dengar itu adalah Tuhan? Coba kamu jawab. Apakah Paulus sudah pernah bertemu Tuhan sebelumnya? Sampai-sampai dia katakan bahwa itu adalah suara Tuhan. Sekali lagi saya pertegas, Zulkifli M. Abbas, saya pertegas bahwa Tuhan ketika dia berfirman langsung kepada Elia, ya, dia menunjukkan jati dirinya bahwa sesungguhnya dia adalah benar-benar Tuhannya Bani Israel. Dengan cara apa? Seperti penjelasan saya tadi. Dia membuat mujizat di hadapan Elia, membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan, bahwa suara yang memperserukan atau berbicara dengan Elia itu adalah sungguh-sungguh Allahnya Bani Israel. Dia membuat mujizat, dia menyediakan makan, menyediakan minum bagi Elia di saat yang bersamaan. Itu membuktikan bahwa dirinya benar-benar Tuhan dan suara yang didengar oleh Elia adalah benar-benar Tuhannya Bani Israel.
makanan, minuman yang tidak pernah Elia dapatkan sebelumnya. Tidak pernah ada, bahkan tidak mungkin bisa ada di tempat itu atau bisa didapatkan di tempat itu. Tetapi Elia mendapatkan dengan cuma-cuma. Kenapa kok bisa? Karena Elia mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan yang didengarkan oleh Elia adalah Tuhan yang ada, Tuhan yang benar-benar hidup. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dia membuktikan dengan makanan, dengan minuman, dengan jamuan khusus yang dia buat terhadap Elia. Subhanallah. Yang saya tanya, pengarang satu raja-raja, pengarang satu raja-raja 19 nomor 9 ini, kenapa dia bisa tahu bahwa yang datang itu adalah Tuhan? Apakah dia sebelumnya sudah pernah melihat Tuhan? Coba, saya tanya deh samamu, siapa yang mengarang satu Raja-Raja 19 nomor 9 ini? Siapa pengarangnya? Kok dia bisa menulis bahwa di sana masuklah dalam gua si Elia, maka firman Tuhan datang kepadanya? Pertanyaan saya, emang pengarang kitab satu Raja-Raja ini sudah pernah melihat Tuhan sebelumnya? Kok dia bisa tahu bahwa yang datang kepada Elia itu adalah Tuhan? Zulkifli M. Abbas. Ya, Tuhan berfirman secara langsung kepada Elia. Dan Elia mengalami mujizat yang luar biasa. Tuhan membuktikan dirinya ada, hidup dari suara itu. Dengan apa? Dia memberikan perjamuan secara cuma-cuma kepada Elia. Begitu juga Musa. Musa berbicara dengan Tuhannya, dengan Elohimnya. Ketika Musa sedikit pesimis mengatakan bahwa bagaimana mungkin nanti jika orang-orang Israel tidak percaya bahwa aku bertemu dengan kamu, bertemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan mujizatnya di hadapan Musa. Ya, dengan tongkat menjadi ular. Ya, luar biasa Tuhannya Bani Israel yang ada dan hidup. Dia membuktikan dirinya ada. Lalu saya bertanya, di mana atau bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Zulkifli M. Abbas, apakah dia sanggup melakukan hal yang sama seperti yang Allah Elohim Yahweh melakukannya terhadap Elia dan Musa? Apakah Allah sanggup berbicara kepada Nabi Muhammad? Apakah di dalam gua Hira itu Allah memperdengarkan suaranya kepada Muhammad sama seperti Elohim memperdengarkan suaranya atau berbicara kepada Elia? Mohon maaf, Anda terpaksa harus ngarang. Ya, Anda terpaksa harus berpikir keras. Bagaimana berasumsi agar terlihat sama. Yang saya tanya, dari mana kamu tahu bahwa Tuhan berfirman langsung kepada Elia? Kamu sudah pernah lihat Tuhan? Ciri-ciri Tuhan kamu lihat gitu, sampai kamu mengatakan bahwa yang datang kepada Elia itu adalah Tuhan. Sudah pernah kamu melihat Tuhan sebelumnya? Jawab. Zulkifli M. Abbas, saya sudah mengatakan bahwa ciri-ciri atau ciri khas Elohim, Tuhannya Bani Israel itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Musa sudah menceritakan apa yang dia alami dengan Elohim, dengan Tuhannya Bani Israel. Maka apa yang dituliskan oleh raja-raja itu sungguh sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Musa. Ya, setiap kali, ya, sekali lagi saya katakan, setiap kali Elohim ingin bertemu dengan para nabinya, dia melakukan hal yang sama. Ketika dia bertemu dengan Abraham, ya, seperti yang dikisahkan oleh Musa di dalam Taurat, ya, dia melakukan hal yang sama. Ketika dia bertemu Elia, seperti dikisahkan di Raja-Raja juga, dia melakukan hal yang sama. Sama seperti ketika dia bertemu dengan Musa, hai Zulkifli M. Abbas, dia melakukan hal yang sama. Inilah ciri-ciri Tuhan yang benar, Tuhannya Bani Israel.
Kecuali apa yang Anda katakan di raja-raja itu, apa yang Anda tanyakan di raja-raja itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Musa, wahai Zulkifli M. Abbas. Musa mendengarkan suara Tuhannya, Abraham mendengarkan suara Tuhannya. Begitu juga yang dikisahkan oleh satu raja-raja tentang Elia mendengarkan suara Tuhannya. Lalu apa yang membuat saya yakin bahwa itu adalah benar-benar Tuhannya Elohim, Tuhannya Bani Israel? Dia membuktikan dengan mujizat itu, Zulkifli M. Abbas. Ya, hanya sebegitukah pemikiran kamu? Apakah kamu sanggup jika parameter yang sama yang kamu pakai itu saya terapkan kepada Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala? Sementara dikisahkan sendiri di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sedetik pun dia berbicara secara langsung kepada Nabi Muhammad. Ya. Maka parameter yang sama ini akan menghukum kamu, Zulkifli M. Abbas, menghukum kamu atas kesalahan dan dosa-dosa di abad ke-6 itu, karena kamu mengikuti hal yang tidak sesuai dengan parameter yang kamu pakai. Coba, seperti apa perkataan Musa tentang Allah, tentang Tuhan yang datang kepadanya, kemudian ciri-cirinya sama yang dituliskan kemudian oleh pengarang satu raja-raja. Dan apa yang dimaksud ciri-ciri itu berkesesuaian dengan oknum yang datang kepada Elia. Silakan, mencret. Kalau yang menerangkan kemudian bahwa yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah malaikat Jibril, itu adalah imam Yahudi, ya. Dia adalah imam yang kalian sebut sebagai pendeta, yang menerangkan itu. Nah sekarang yang menerangkan bahwa yang datang kepada Paulus pada saat dia ke Damsik itu adalah Tuhan siapa? Siapakah engkau Tuhan? Siapa yang menerangkan itu? Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Apakah Paulus sudah pernah bertemu Tuhan sebelumnya? Ayo, itu satu. Kedua, Elia. 1 Raja-Raja 19 nomor 9. Ya, maka masuklah Elia ke dalam goa, kemudian firman Tuhan datang kepadanya. Dari mana pengarang tahu bahwa yang datang kepadanya itu yang datang kepada Elia itu adalah Tuhan? Kau katakan ciri-cirinya sama seperti Musa. Tunjuk seperti apa ciri-ciri Tuhan menurut Musa dan sesuaikan dengan ciri-ciri yang kemudian datang kepada Elia. Apa perbedaannya dan apa kesamaannya? Silakan. Dari mana kamu tahu bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Tuhan? Ayo, apakah kamu sudah pernah melihat Tuhan sebelumnya? Dari mana kamu tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Apakah kamu sudah pernah melihat Tuhan sebelumnya? Dari mana pengarang satu raja-raja tahu kalau yang datang kepada Elia itu adalah Tuhan? Apakah pengarang raja-raja itu sudah pernah melihat Tuhan sebelumnya? Jawab. Tidak pernah terpikirkan ini Pak Lolan mendapat pertanyaan seperti ini. Iya. Saya rasa untuk mempernyatakan sesuatu memang belum dipikirkan. Tapi sekarang beliau agak-agak mikir. Zulkifli M. Abbas, ya, kamu salah menggunakan parameter itu. Ya, Waraka ya menceritakan atau mengatakan bahwa itu adalah Jibril, itu berbeda dengan Jibril yang ada atau malaikat Gabriel yang ada di kitab suci Perjanjian Baru. Ketika malaikat Gabriel mendatangi Bunda Maria, dia mengatakan salam, dia memberi salam, memberi hormat kepada Maria sebagai wanita pilihan Allah. Inilah ciri-ciri malaikat Gabriel itu. Maka ketika Waraka mengatakan bahwa sosok yang ada di Gua Hira ini, wahai Zulkifli M. Abbas, tidak memiliki ciri-ciri yang sama dengan malaikat Gabriel atau si Jibril ini, maka ini bertentangan. Kemudian ketika Anda terjepit dengan pernyataan Anda sendiri tentang pengetahuan Waraka,
Anda menggunakan parameter itu untuk mengukur siapa yang menjadi saksi raja-raja ini. Ya, Anda salah besar, Zulkifli M. Abbas. Musa berbicara dengan Tuhannya di kitab Keluaran, jelas di situ Zulkifli M. Abbas. Ya, sama seperti Elia di satu raja-raja tadi yang kamu kasih. Elia mendengarkan suara Tuhan, Musa mendengarkan suara Tuhan, Abraham pun mendengarkan suara Tuhan. Ya, memiliki ciri-ciri yang sama. Ketika Musa menuliskan tentang Abraham, Musa tahu bahwa Tuhan yang datang menemui Abraham, Elohim yang datang menemui Abraham, sama seperti Elohim yang datang menemui dia dengan tanda-tanda kebesarannya, wahai Zulkifli M. Abbas. Begitu juga ketika saya mengatakan bahwa satu raja-raja yang menceritakan tentang Elia itu, ya, bahwa Elia mendengarkan suara Tuhannya di dalam sebuah gua, saya katakan itu adalah Elohimnya, suara Elohimnya Bani Israel. Kenapa? Karena ada tanda-tanda kebesaran yang diberlakukan kepada Elia, sehingga Elia mengenal dengan baik Elohimnya, mengenal dengan baik Yahweh-nya. Wahai Zulkifli M. Abbas, 3 hal ini sudah menggugurkan pengetahuan kamu dan pengetahuan Waraka bin Nawfal. Ya, kamu mengatakan bahwa Waraka bin Nawfal adalah ahli Taurat, tetapi dia tidak mengenal Jibril dengan baik. Gugur dia. Ya, ketika Waraka mengatakan bahwa sosok yang di Gua Hira itu adalah malaikat Jibril, sungguh berbanding terbalik dengan malaikat Jibril yang mendatangi Bunda Maria. Ya, silang pendapat Waraka dan kitab suci Perjanjian Baru soal Jibril ini menguak, membongkar semua kebohongan Waraka tentang sosok yang ada di Gua Hira, yang adalah bukan Jibril yang sesungguhnya. Ya, coba Anda pikirkan apa yang saya katakan. Satu raja-raja mengisahkan hal yang sama, seperti ketika Musa mengalaminya itu, ketika Abraham mengalaminya itu. 3 sosok berbeda tetapi mengalami hal yang sama. Mereka mendengarkan suara Tuhan mereka. Mereka mengalami tanda-tanda kebesaran Tuhannya di saat yang bersamaan. Abraham mengalami mujizat, Elia mengalami mujizat, Musa mengalami mujizat. Itulah ciri-ciri khas Elohimnya mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala no way tidak pernah melakukan hal itu. Zulkifli M. Abbas, gugurlah ketuhanannya, atau gugurlah ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan yang Anda sembah itu sama dengan Tuhannya Yahudi. Yang menerangkan itu kan kamu. Kamu bukan ahli kitab. Kamu hanya orang Kristen yang ngambil terjemahan kitabnya orang. Waraka, ahli kitab coy. Dia penafsir, dia penerjemah, menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Sungguh luar biasa. Dia yang menerangkan tentang sosok yang datang kepada Rasulullah. Dan pembuktiannya kemudian terjabar hari ini. Sampai seterusnya. Coba. Terjabar sampai hari ini, sampai seterusnya. Roh Kudus itu datang kepada siapa? Kepada oknum yang bisa mengajarkan seluruh konsep tantangan hidup umat manusia. Nah sekarang, kalau Roh Kudus itu bukan yang datang kepada Rasul Muhammad SAW, lalu datang kepada siapa? Ajaran mana sekarang yang lengkap selengkap-lengkapnya menerangkan tentang kemaslahatan hukum-hukum? Menerangkan tentang ketatanegaraan, menerangkan tentang ekonomi, menerangkan tentang politik, menerangkan tentang peperangan, menerangkan tentang ketahanan, dan seterusnya. Nabi mana yang kemudian mengajarkan semua itu? Sementara nubuatan demi nubuatan menceritakan Ruhul Kudus ketika dia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang tentang hukum-hukum, tentang keadilan, penginsapan dunia loh, akan dosa. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan semua itu? Kalau Anda mengatakan Paulus, coba tunjukkan apa yang Paulus ajarkan tentang pernikahan. Apa yang Paulus ajarkan tentang hukum syarat sah nikah. Apa yang Paulus ajarkan tentang ketatanegaraan. Apa yang Paulus ajarkan tentang harta warisan. Apa yang Paulus ajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat manusia dalam hal ini rumah tangga. Apa? Tidak ada. Lukas, apa yang diajarkan Lukas? Markus, apa yang diajarkan Markus? Dan satu poin yang Anda harus tahu.
Yang dimaksud kemudian oleh Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 26 adalah Nabi yang datang ini, sosok yang datang ini setelah dia adalah manusia yang mengajarkan kembali, mengingatkan kembali apa yang pernah Yesus ajarkan kepada angkatan pertama, Bani Israel. Ayo. Lalu ajaran yang datang kepada Bani Israel yang pernah diajarkan oleh Yesus, Yesus menerangkan kepada mereka, aku Nabi. Aku utusan Allah, akulah Nabiullah, akulah Rasulullah. Itu ajaran Yesus. Kembali diajarkan oleh siapa? Lukas tidak mengajarkan kalau Yesus itu adalah Rasulullah, dia adalah Nabiullah. Lukas mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Begitupun Paulus, Yohanes, dan seterusnya. Hanya Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang kemudian mengembalikan ajaran Yesus. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Hukum apa yang ingin Anda cari di dalam pengajaran Rasulullah Muhammad SAW? Semua lengkap. Kenapa? Karena yang mengajarkan itu adalah Ruhul Kudus. Itu yang harus Anda pahami. Sekarang yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu datangi oleh malaikat Jibril, ahli kitab, penafsir Alkitab. Alkitab bukan abal-abal, bukan terjemahan lama, bukan terjemahan baru yang dia terjemahkan ke dalam bahasa Arab, bukan. Tapi benar-benar adalah kitab berbahasa Ibrani, berbahasa Aramaik. Luar biasa bukan? Nah sekarang saya tanya samamu. Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 5. Siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu bahwa itu adalah Tuhan? Apakah Paulus sebelumnya sudah pernah melihat Tuhan? Jawab, silakan. Kamu bilang yang datang ke nabimu itu Ruhul Kudus? Dari mana Anda mengenal itu Ruhul Kudus? Ruhul Kudus versi siapa yang Anda imani itu, Saudara Zulkifli M. Abbas? Saya sudah mengatakan bahwa malaikat Jibril yang kemudian Anda mengatakan itu sebagai Ruhul Kudus, ya, siapa yang mengajarkan kalau malaikat itu adalah Ruhul Kudus? Ini dulu kamu lempengin, kamu luruskan. Ya, atas dasar apa kamu mengatakan bahwa malaikat yang bernama Jibril itu adalah Ruhul Kudus? Ini lagi yang saya bilang. Ya, tidak ada pengetahuan tetapi berbuat seolah-olah dia tahu. Sok-sok tahu ini Zulkifli M. Abbas yang kamu pelajari ini. Ya, malaikat Jibril ya malaikat Jibril, Ruhul Kudus ya Ruhul Kudus. Atas dasar apa Anda mengatakan bahwa malaikat Jibril itu adalah Ruhul Kudus? Sumbernya dari mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak pernah berbicara dengan Muhammad. Ya, saya ulangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak pernah berbicara dengan Muhammad. Kemudian Allah mengatakan bahwa Jibril itu adalah utusanku dan dia adalah Ruhul Kudus. Nah, mampus lu Zulkifli M. Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jelas? Lalu bagaimana kemudian bisa diartikan bahwa Ruhul Kudus itu adalah Jibril? Di sini diterangkan, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Dari mana bisa ditahu bahwa ini adalah Jibril? Allah kemudian menerangkan di dalam Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Apa yang diterangkan di sini? Katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa Jibril lah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Al-Baqarah menerangkan Jibril menurunkan Al-Quran. Lalu kemudian An-Nahl menerangkan Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran. Berarti Ruhul Kudus adalah Jibril. Jibril adalah Ruhul Kudus. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Setelah Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya tadi, saya pindah ke pertanyaan yang baru berkaitan dengan Ruhul Kudus.
Dari mana Kristen tahu istilah Ruhul Kudus ini? Jawab. Saudara Zulkifli M. Abbas, ya, di dalam kitab Taurat sudah dikatakan bahwa Abraham mengalami tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Elia mengalami tanda-tanda kebesaran Tuhannya sehingga mereka mampu melakukan apa yang tidak biasa dilakukan oleh manusia. Elia mendengarkan suara Tuhannya, kemudian dia mengalami kehadiran Tuhannya meskipun lewat suara itu. Dengan apa Elia menyaksikan tanda-tanda kebesaran yang dilakukan oleh Tuhannya Bani Israel. Abraham pun mengalami hal yang sama, ia mengalami tanda-tanda kebesaran itu. Bahkan Musa, ia mengalami tanda-tanda kebesaran itu. Dia memimpin Bani Israel keluar dari tanah Mesir dengan begitu banyak tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Ya, sekarang, wahai Zulkifli M. Abbas, di abad ke-6 ketika Muhammad memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda kebesarannya kepada Muhammad? Wahai Zulkifli M. Abbas, silakan Anda menjawab. Bagaimana mungkin saya mengatakan bahwa Jibril itu adalah utusan Allah, sementara Allah sendiri tidak pernah berbicara kepada Muhammad atau mendengarkan suaranya. Muhammad tidak pernah mendengarkan suara Allah. Ya, kemudian Anda mengambil kesimpulan bahwa Tuhan yang dipercaya oleh Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sama dengan Tuhannya Bani Israel. Itu adalah hal yang konyol, Zulkifli M. Abbas, karena Elohim Yahweh mampu berbicara dengan para nabinya. Dia mampu membuktikan, mampu menolong Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda mujizat yang ia berikan kepada Musa. Tetapi wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kamu lakukan? Tanda-tanda kebesaran apa yang membuat orang-orang percaya bahwa kamu adalah Tuhan yang sama, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ya, maka saya di dalam setiap perdebatan saya selalu mengatakan, Zulkifli M. Abbas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang tidak berdaya, Tuhan yang tidak mampu, Tuhan yang tidak sanggup berbicara dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga dia membutuhkan seorang penolong lain. Dia meminjamkan malaikat Gabriel yang kemudian dikatakan sebagai Ruhul Kudus. Istilah Ruhul Kudus yang kemudian ditolak oleh Muslim, tetapi mereka menggunakan kata Ruhul Kudus ini, ya, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Ruhul Kudus ini dikatakan sebagai penolong. Yang saya katakan, kenapa saya katakan sebagai penolong? Karena hanya Ruhul Kuduslah yang mampu menjelma sebagai manusia. Tanpa pertolongan Ruhul Kudus, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sanggup. Tetapi ketika orang Kristen mengimani Ruhul Kudus sebagai bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebagai bagian dari Tuhan Allah Bapa, umat Muslim menolak. Tetapi di dalam keimanan mereka yang sangat konyol, mereka meminjamkan Ruhul Kudus ini, ya, sebagai penolong untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak sanggup melakukannya atau tidak sanggup berfirman langsung, sama seperti Elohimnya Bani Israel. Hahaha, lucu Zulkifli M. Abbas, kamu terjebak di sini. Ya, tanda-tanda itu yang mana? Dari mana Anda bisa tahu bahwa yang datang kepada Elia itu adalah Tuhan? Dari mana? Terangkan dong, dari mana Anda bisa tahu bahwa yang datang itu adalah Tuhan kepada Elia di dalam goa? Sementara di dalam kitabnya Bani Israel, Yesaya 45 nomor 19 diterangkan, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Saya ulangi, Yesaya 45:19, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku turun menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku.
dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar dan memberitakan apa yang lurus. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 19:9 diterangkan, masuklah Elia ke dalam gua yang gelap dan bermalam di situ, lalu firman Tuhan datang kepadanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Kalau diterangkan bahwa Tuhannya Bani Israel tidak akan datang ke bumi di tempat yang gelap, lalu siapa yang datang ke Elia di dalam gua? Jawab. Zulkifli M. Abbas, Ruhul Kudus yang kamu katakan itu adalah malaikat Jibril? Apakah benar demikian? Saya akan mengatakan bahwa malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, Ruhul Kudus, ya Ruhul Kudus. Dua sosok yang berbeda. Ya, malaikat Jibril menurut kamu adalah penyampai wahyu, atau Ruhul Kudus ini adalah sang pemberi atau sang penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, apakah tanpa Jibril ini, wahai Zulkifli M. Abbas, tanpa Roh Kudus ini, tanpa Ruhul Kudus ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup menurunkan wahyunya? Hahaha. Awas kamu keselak, Zulkifli M. Abbas. Ya, jawabnya pakai otak. Jadi Anda tidak bisa menjawab ya. Kalau kami itu sudah final. Al-Quran menerangkan Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Jibril itu adalah Ruhul Kudus. Qul nazzalahu Ruhul Qudusi min rabbika bil haqqa. Dalil ada. Penopangnya ada. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi isnillah. Dalilnya ada. Jibril ya Roh Kudus ya Jibril. Sekarang kamu punya kewajiban untuk menjawab. Dari mana Anda mencuri kata Ruhul Kudus? Silahkan. Hei Zulkifli M. Abbas, saya sudah berbicara dengan kamu. Saya mempersilakan Anda membacakan ayat-ayat selanjutnya ketika Anda mengutip satu ayat yang Anda pertanyakan kepada saya. Maka saya selalu menegaskan kepada kamu, wahai Zulkifli M. Abbas, si kurang cerdas. Ya, kenapa saya mengatakan bahwa ciri-cirinya Tuhannya Bani Israel adalah dia selalu memberikan tanda-tanda kebesaran. Dia selalu memberikan mujizat kepada para nabinya ketika dia memperdengarkan suaranya kepada mereka. Itu adalah bukti bahwa dia benar-benar Tuhan yang ada, Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa. Abraham mengalaminya, Elia mengalaminya, Musa mengalaminya, begitu juga para nabi yang lain. Tetapi sayang, wahai Zulkifli M. Abbas, nabimu yang konyol, yang katanya, yang bukan yang konyol ya, yang konon katanya nabi terakhir itu tidak sanggup ya membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada. Dengan apa? Dengan tanda-tanda kebesarannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak mampu berbicara kepada Nabi Muhammad. Meskipun itu hanya di dalam sebuah gua Hira yang hanya ada Muhammad. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu memperdengarkan suaranya itu, sama seperti ketika Elohim YHWH memperdengarkan suaranya kepada Elia ketika Elia berada di dalam sebuah gua. Wahai Zulkifli M. Abbas, ya, Tuhan macam apa Subhanahu wa Ta'ala ini? Ya, sehingga dia tidak mampu melakukan suatu hal kecil apapun untuk membuktikan dirinya ada. Dan kenapa ketika dia berbicara dengan Muhammad, dia harus menitipkan kalimatnya, dia harus menitipkan kata-katanya kepada seorang yang adalah ciptaannya dia, ya, yang adalah manusia lemah. Ya, saya katakan lemah karena malaikat itu bukan Tuhan, wahai Zulkifli M. Abbas. Ya, di sini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan pertolongan dari seorang yang bernama malaikat Jibril agar semua firman-Nya itu bisa tersampaikan kepada Nabi Muhammad. Zulkifli M. Abbas.
yang kemudian malaikat Jibril ini, ya, kemudian kamu konotasikan sebagai Ruhul Kudus. Saya kasihan dengan kamu, Zulkifli M. Abbas. Ya, ketika Ruhul Kudus memiliki hakikat di dalam kekristenan, memiliki hakikat dengan Allah Bapa, Anda menolak. Tetapi di dalam keislaman, imanmu, konsep keimananmu, Anda mempercayai bahwa Ruhul Kudus ini adalah bagian atau salah satu yang menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala-mu. Ya, saya kasihan dengan Tuhanmu, wahai Zulkifli M. Abbas. Ya, dalam kelemahan, dalam ketidakmampuan, dia sangat beruntung karena Jibril, Ruhul Kudus yang ia pinjamkan dari Bani Israel ini, ya, atau orang-orang Nasrani ini, mampu menolongnya sehingga wahyunya bisa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hahaha. Justru itu yang saya tanya samamu, Tuyul. Dari mana kamu tahu bahwa yang datang kepada Elia dalam gua itu adalah suara Tuhan? Dari mana kau tahu? Kalau kamu hanya mengatakan, itu karena sudah pernah terjadi, Abraham mendengarkan suara Tuhan. Lah, kami menjadi muslim itu karena kami percaya bahwa Allah yang datang kepada Abraham, Allah yang datang kepada Musa, Allah yang datang kepada Yesus. Makanya kami menjadi seorang muslim. Lah kamu menjadi seorang Kristen karena apa? Karena Tuhanmu menjadi manusia Yesus yang kau tuhankan. Ya, kamu bukan pengikut para nabi. Kamu itu anti nabi. Yang kamu itu adalah pengikut Paulus dan kru. Fakta hari ini kau nyembah Yesus. Siapa yang ngajarin? Nabi mana yang ngajarin nyembah manusia? Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, oh itu saya mendapatkan pengetahuan bagaimana Tuhan datang kepada Abraham dan seterusnya. Kamu mengatakan saya membaca cuma satu ayat. Lah kamu membaca Quran gak? Yang kamu dengarkan itu adalah kebencian orientalis barat terhadap Islam. Sampai-sampai kau jadikan waraka itu sebagai satu tumpuan untuk menghujat dan mencela. Sekarang kamu bisa baca Quran gak? Kamu katakan, jangan kau baca satu ayat, baca cerita selanjutnya supaya kau tahu bahwa itu adalah mujizat dari Tuhannya Elia. Nah sekarang kamu baca Quran gak? Kau paham Islam gak? Kau ngerti gak sejarah Islam? Secara risalah kenabian Rasulullah, kau paham tidak? Hah? Selain kebencianmu terhadap Islam, kamu punya ilmu apa lagi terhadap Islam? Bagaimana mungkin kemudian kamu yang tidak bisa baca Quran bisa memahami kebenaran bahwa yang datang itu ada Ruhul Kudus? Ya, saya tidak punya kewajiban untuk menjelaskan itu. Kenapa Anda orang kufur yang pasti akan menolak? Ajaran Yesus aja Anda tolak, apalagi ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang tugas Anda menjawab. Dari mana Anda merampok kata Ruhul Kudus? Jawab ini dulu. Tadi tantangan saya. Dari mana Paulus tahu bahwa yang datang kepadanya ketika dia jatuh di Damsik, ya, ketika dia bersandiwara itu adalah Tuhan? Apa dia sudah pernah melihat Tuhan sebelumnya? Anda nggak sanggup jawab. Ya sudah, yang mudah aja. Dari mana Anda merampok kata Ruhul Kudus? Sampai-sampai Anda sok tahu tentang Ruhul Kudus. Jawab. Zulkifli M. Abbas, ketika Anda saya counter dengan pernyataan-pernyataan saya yang benar sesuai dengan Alkitab, ya Anda mulai menghina. Makanya otak yang penuh dengan isi tai kamu ini sudah mulai keluar. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah saya gugurkan dia sebagai Tuhan. Saya sudah katakan bahwa dia itu bukan Tuhan yang baik, yang benar, yang sejati. Karena dia tidak sanggup berbicara kepada nabinya sendiri, sama seperti Elohim atau Tuhannya Bani Israel. Ya, kamu ini benar. Sebenarnya saya malu kalau saya mengatakan bahwa kamu ini bukan malu ya. Sebenarnya saya tidak enak mengatakan ungkapan Rudi Yohanes loh. Saya meneruskan bahwa otaknya Zulkifli M. Abbas itu penuh dengan tai, penuh dengan kotoran sebenarnya. Ya, Anda menyerang Tuhannya Bani Israel, Anda menyerang Yesus Kristus, tetapi Yesus Kristus itu manusia, tetapi dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, wahai Zulkifli M. Abbas. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala buktinya mana?
Dia tidak pernah berbicara langsung dengan nabinya sebelum dia menurunkan Al-Quran. Dia tidak pernah membuat tanda-tanda kebesaran sebelum dia menurunkan Al-Quran. Berbeda, sebelum Musa menulis kitab Taurat, Tuhannya sudah berbicara dengan dia. Tuhannya sudah memberikan mujizat, memberikan tanda-tanda kebesaran, dan mempertegas dengan tanda-tanda kebesaran itu bahwa dia adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, gitu loh. Ya, parameter yang sama ini jika saya ukur kepada Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mampu. Makanya saya bilang kenabiannya gugur. Bahkan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri saya gugurkan juga di saat yang sama, gitu loh. Justru kamu itu yang kelihatan kali bahwa isi kepalamu itu isinya hanya abu gosok. Tuhan kami itu Allah. Allah itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Karya apapun yang kemudian kamu torehkan di debat kita ini tentang Tuhannya Musa, itulah Tuhan kami. Apapun yang kamu narasikan tentang Tuhannya Abraham, itulah Tuhan kami. Tuhan kami berkarya kepada Adam, berkarya kepada Abraham, berkarya kepada Musa, berkarya kepada Salomo, Daud, dan juga Yesus. Itulah Tuhan kami. Terakhir berkarya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan setiap nabi karyanya beda-beda. Kamu menginginkan terjadi hal yang sama seperti Musa kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu namanya kamu gelo. Isi kepala kamu itu abu gosok isinya. Ya, mohon maaf saya harus katakan seperti itu. Sosokan kamu bawa-bawa Tuhannya Israel. Tuhan kamu itu yang mana? Yang roh bertanduk 7 bermata 7 itu kah? Atau Yesus yang berkolot itu kah? Atau roh yang katanya teman-teman kamu itu penampakannya seperti melayang-melayang warna putih itu? Yang mana Tuhan kamu itu? Kalau kami Islam itu udah final. Tuhan kami yang berfirman kepada Musa, berfirman kepada Abraham, berfirman kepada Yesus, berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang perlu kamu paham. Jadi sehebat apapun narasi yang kau bangun tentang Tuhannya para nabi, itulah Tuhan kami. Tuhan kami bukan roh bertanduk 7 bermata 7 seperti Tuhan kau itu. Jadi kamu jangan sok-sokan ngajarin saya. Sekarang saya tanya samamu, dari mana kamu itu merampok kata Rohul Kudus? Biar saya jelaskan, Rohul Kudus itu adalah Jibril. Silakan. Umat muslim di dalam grup ini mereka tidak punya parameter yang baik sesuai dengan orang Kristen, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka mengukur kebenaran ya kitab mereka itu berdasarkan apa yang dialami oleh Musa, apa yang dialami oleh Abraham. Mereka percaya bahwa Allah ya Elohim itu berbicara dengan Musa sebelum dia menuliskan kitab Taurat itu. Ya, mujizat yang dialami oleh Musa dan Bani Israel itu menjadi bukti bahwa apa yang dikisahkan oleh Musa itu benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Ya, dan Tuhan mereka melakukan mujizat-mujizat besar untuk menolong mereka keluar dari Mesir. Begitu juga Yesus Kristus. Ya, ketika para muridnya menuliskan Injil, ya termasuk Rasul Paulus, karena mereka mengalami hal yang sama. Mereka mengalami tanda-tanda kebesaran itu. Yesus yang adalah manusia, tetapi dia mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah gitu loh. Sehingga para muridnya ini menuliskan dia sebagai Tuhan gitu loh. Karena dia mampu dalam kemanusiaannya itu, dia mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Ya. Ketika parameter yang sama ini saya ukur kepada Nabi Muhammad, tidak akan pernah bisa. Karena Nabi Muhammad ketika dia menuliskan Al-Quran, dia tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa sama seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi dan murid-muridnya Yesus. Tanda-tanda kebesaran itu tidak pernah ada. Ya, yang mencerminkan bahwa apa yang dikatakan, apa yang disampaikan itu benar-benar berasal dari Allah atau berasal dari Tuhan yang benar. Ya, tidak ada tanda-tanda kebesaran di situ yang hadir. Muhammad tidak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan gitu loh. Ya, lalu dengan apa kita mengukur ya konsep keimanan yang diajarkan oleh Muhammad? Ya, kita dengan menghayal saja. Cukup mengamini saja bahwa apa yang dikatakan Muhammad, apa yang dikayalkan Muhammad itu benar. Meskipun Muhammad sendiri tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Muhammad sendiri tidak pernah mengalami ya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh.
Makanya saya bilang, Muslim di sini tidak ada yang pintar, tidak memiliki kemampuan untuk mengukur ya kebenaran itu sendiri gitu loh. Ya, mana Zulkifli M. Abbas nih? Jangan kabur lo. Aduh, dasar tuyul. Jadi ketika Allah memperkenalkan diri kepada para nabi, itu berkesesuaian dengan zamannya, berkesesuaian dengan kondisi pada masa itu. Ya, Allah menyatakan diri kepada Musa, membebaskan kaumnya Musa dari perbudakan Mesir. Karena pada saat itu memang kaumnya Musa lagi diperbudak oleh Mesir. Bagaimana mungkin kemudian Allah datang menyatakan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk kemudian membebaskan Jazirah Arab dari perbudakan Mesir, sementara mereka tidak lagi diperbudak oleh Mesir? Coba, bagaimana mungkin kemudian Allah itu menyatakan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW sama ketika Allah itu memperkenalkan diri kepada Yesus, sementara zamannya berbeda? Cobalah kau tengok itu. Plototin matamu tuh. Bagaimana Allah menyatakan diri kepada Musa? Apakah sama ketika Allah datang menyatakan diri kepada Yesus? Musa ada di salib menurut imanmu? Sebagaimana imanmu terhadap Yesus? Ada enggak? Tidak ada. Pada masa Musa ada Tuhan datang dilahirkan oleh manusia? Tidak ada. Pada masa Yesus, imanmu mengatakan ada Tuhan dilahirkan oleh manusia. Sama enggak? Coba. Pada masa Musa ada tidak manusia yang disebut rasul kemudian siapakah engkau Tuhan? Sama enggak pada masa Paulus? Tidak sama. Jadi semua runtutan para nabi itu berlainan masanya, berlainan ajarannya. Tapi pada intinya Tuhannya satu. Rasulullah Muhammad SAW itu datang sama seperti Musa, diberi mujizat sama seperti Musa. Apa mujizat-mujizat Musa? Semua dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kamu nggak tahu itu. Kenapa? Karena kamu kufur. Ajaran Yesus saja kamu nggak tahu. Apalagi ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Jadi intinya kemudian adalah ketika malaikat Jibril itu datang, Ruhul Qudus itu datang, tugasnya bukan untuk bela lautan, tugasnya bukan untuk membuat orang mati bangkit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tugasnya adalah mengajarkan hukum-hukum, mengajarkan keadilan, mengajarkan penginsapan dunia akan dosa. Itu tugas terakhir daripada Ruhul Qudus. Bukan mengajarkan bela lautan, bukan mengajarkan bangkitkan manusia, bukan. Makanya saya katakan itu otakmu itu isinya abu gosok. Karena kamu tidak bisa mencerna seperti apa proses Tuhan mengajarkan dirinya melalui para nabinya berdasarkan zamannya. Seluruh para nabi mengajarkan tentang Allah, mengajarkan tentang ajaran agama Islam. Mereka semua adalah Muslim. Ending pengajaran kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka karena itulah kemudian Yesus mengajarkan masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, yang masih banyak yang belum diajarkan Yesus kepada Bani Israel itu kemudian diajarkan ke Kristen itu apa? Ada? Tidak ada. Menyembah kepada Yesus, ajaran gereja. Ibadah hari Minggu, ajaran gereja. Makan babi, ajaran gereja. Merasulkan Paulus, ajaran gereja. Ibadah Minggu, ajaran gereja. Tidak ada yang kemudian bersumber dari pengajaran para nabi yang kalian lakukan itu. Sementara kedatangan Roh Kudus kelak setelah Yesus itu adalah mengajarkan hukum-hukum, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Bukan mengajarkan manusia bangkit dari kematian. Makanya kamu belajar lagi. Oke, pertanyaan saya kembali. Dari mana kalian merampok kata Ruhul Kudus? Silakan. Zulkifli M. Abbas, ya, saya tidak pernah emosi dengan kamu, tetapi ketika saya menyerang otakmu yang penuh dengan kotoran itu, Anda marah-marah di sini. Karena memang saya menggunakan logika untuk mengukur, ya, saya menggunakan parameter yang sama untuk mengukurkan kebenaran gitu loh. Ya, saya sudah katakan bahwa orang-orang Yahudi menggunakan parameter untuk mengukur kebenaran itu dengan apa? Ya, dengan apa yang dialami oleh mereka sendiri. Bani Israel mereka mengalami ketika mereka keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa atas pertolongan Tuhannya mereka, Elohim, YHWH. Begitu juga para murid Yesus, mereka mengisahkan tentang Yesus. Begitu juga Paulus, dia mengisahkan tentang Yesus itu berdasarkan apa yang dia alami.
Ya, Yesus yang konon kata kamu adalah manusia itu dia mampu, dia sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sehingga membuktikan bahwa dia itu berasal dari Tuhan, berasal dari surga gitu loh. Ketika parameter ini, parameternya orang Yahudi dengan parameternya orang Kristen ini saya ukurkan kepada Muhammad, Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mampu dijawab parameter ini. Tidak akan ketemu gitu loh. Kenapa saya katakan tidak akan ketemu? Karena Muhammad sendiri tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa kehadiran Allah Subhanahu wa taala atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menceritakan tentang Al-Qur'an. Ya, lalu Al-Qur'an ini siapa yang buat? Ya, Muhammad sendiri tidak pernah mengalami tanda-tanda kehadiran Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun sendiri tidak pernah sanggup. Kalau memang dia menurunkan Al-Qur'an, kenapa dia sendiri tidak sebelumnya tidak pernah sanggup, tidak pernah mampu berbicara atau melakukan dialog dengan Muhammad, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhannya Bani Israel gitu loh. Jadi dari mana Anda punya parameter untuk mengukur kebenaran Al-Quran ini kalau dari Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Ya, Anda punya otak, Anda berpikir, ya gunakan parameter yang saya ukur ini kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad serta Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu sudah tertangkap basah di sini, bodohmu Zulkifli M. Abbas. Ya, kamu tidak sanggup menghadapi saya. Nah, sekarang begini. Kalau kamu katakan itu berkesusahian dalam konsep ajaran imanmu, sekarang begini, ya, Yahudi mana yang kemudian mengakui bahwa Tuhannya mereka itu menjelma menjadi manusia? Ini aja kamu sudah error kan? Kamu mencoba untuk membawa-bawa Yudaism. Yudaism tidak kenal konsep agamamu. Sementara kami Islam menyembah kepada Allah yang pernah berkarya kepada para nabi, kepada Musa, kepada Abraham, kepada Yesus, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalian bukan pengikutnya Yesus, mencoba untuk memilah-milah itu. Kenapa? Kamu iri. Karena Allah itu berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dari tadi kamu tidak bisa menjawab. Ya. Apakah Paulus itu sudah pernah melihat Tuhan sebelumnya sampai dia mengatakan siapakah engkau Tuhan? Kamu tidak jawab. Apakah yang menulis satu raja-raja itu pernah melihat Tuhan sehingga dia mengatakan bahwa datanglah Tuhan kepada Elia di dalam goa? Kamu tidak menjawab. Pertanyaan yang sangat mudah. Dari mana kalian merampok kata Ruhul Kudus? Kamu tidak jawab. Lalu isi kepalamu itu mau kau katakan apa isinya coba kalau bukan abu gosok? Kamu hanya komat kamit, tidak ada sedikit pun ilmu yang bisa kamu berikan di sini. Ya, jadi saya simpulkan kepadamu, yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah malaikat Jibril. Dibenarkan oleh Waraka dan dibenarkan oleh dunia sampai hari ini bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak mungkin mengarang. Apa yang ditorehkan di dalam Al-Quranul Karim tentulah adalah wahyu yang kemudian disampaikan melalui perantaraan Ruhul Kudus yang adalah malaikat Jibril. Itu yang perlu kamu paham. Sementara Ruhul Kudus saja kamu ambilnya dari Quran. Mencoba untuk kamu definisikan menggunakan definisi gereja. Di situ sesatnya kamu. Kamu so tahu tentang ajarannya orang. Ruhul Kudus itu dari Islam. Ruhul Kudus itu malaikat Jibril. Masuk ke agamamu, agama pagan itu, kau jadikan malaikat Jibril itu sebagai Tuhan. Coba. Lalu bagaimana kemudian kamu bisa mengajarkan bahwa itulah kebenaran yang ada dalam agamamu? Musa tidak pernah mengajarkan Tuhan beranak. Abraham tidak pernah mengajarkan Tuhan beranak. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan beranak. Kamu mengajarkan Tuhanmu punya anak. Dan itu Tuhannya adalah Yesus. Dan Yesus itu Tuhan itu sendiri. Karena dia adalah anak Tuhan. Ya. Makanya saya katakan yang sederhana aja dulu. Siapa yang mengajarkan kalian menyebut kata Ruhul Kudus? Dari mana kalian rampok kata itu? Kamu nggak menjawab. Zulkifli M. Abbas, ya, kamu jangan mengatakan bahwa ketika Allah memperkenalkan diri kepada para nabi, saya sudah mengukur parameternya. Zulkifli M. Abbas, otak kamu ini apa karena penuh dengan kotoran kamu tidak sanggup menjawab saya, membantah saya gitu loh. Ya, saya sudah menjelaskan ketika Abraham mengalami
mendengarkan suara Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan. Ketika Elia mengalami dan mendengarkan suara Tuhan. Ketika Musa, bahkan ya, Musa mendengarkan suara Tuhan dan dia mengalami sendiri bagaimana kehadiran Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Ini bukti bahwa Tuhan mereka itu benar-benar ada, hadir dan menolong mereka dengan tanda-tanda kebesarannya gitu loh. Lalu parameter ini saya ukur nih, saya ulangi ya, parameter ini saya ukur kepada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya membuat kesimpulan, dan kesimpulan saya ini benar-benar terjadi, bukan salah. Kesimpulan saya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah sedetik pun dia berbicara dengan Muhammad. Ya, beda dengan Tuhannya Bani Israel. Tuhannya Bani Israel mampu berbicara dengan para nabinya. Musa, Elia, Ibrahim, Abraham mengalaminya. Tetapi Muhammad sendiri tidak pernah mengalaminya. Lalu saya bertanya, dari kesimpulan ini saya bertanya, dari mana itu Al-Quran? Zulkifli M. Abbas. Ya, di sini yang membuat kamu panik. Karena parameter yang sama saya ukurkan kepada Muhammad, Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda jauh. Bukan hanya 360%. Jika bulatan itu menjadi 480, maka saya akan mengatakan 480%. Ya. Sungguh-sungguh terbalik. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sanggup. Gitu loh Zulkifli. Ya, Anda ngerti nggak? Kalau memang sama, Anda buktikan di abad ke-6 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan Nabi Muhammad secara langsung sebelum dia menurunkan Al-Quran. Sama seperti seperti Elohim berbicara dengan Musa sebelum Musa menulis kitab Taurat. Nah, mampus lu jawabnya lu. Lah, yang kamu sebutkan itu adalah Tuhanku. Tuhanku yang datang kepada Abraham, Tuhanku yang datang kepada Musa, Tuhanku yang datang kepada Yesus. Itu Tuhanku. Apapun narasi yang kamu bangun, itulah Tuhanku. Kami sebut dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhanmu berbeda, Tuhanmu itu manusia, lahir di kandang binatang. Itu Tuhan kamu, dibunuh oleh Hansip Romawi. Itu Tuhan kamu, beda dengan Tuhan kami. Di awal tadi kau mengatakan, dari mana Waraka mengetahui bahwa yang datang itu adalah Jibril? Dia ahli kitab, dia ahli Torah, dia ngerti bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Nah, kamu tidak menjawab dari mana pengarang satu raja-raja tahu bahwa yang datang kepada Elia itu adalah Tuhan. Dari mana Paulus tahu bahwa suara yang didengarkan itu adalah suara Tuhan? Kamu tidak menjawab. Kenapa? Karena memang ajaranmu itu tidak berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh para nabi. Kamu hanya bisa bertanya, kamu nggak bisa menjawab. Begitu loh. Jadi seorang Yohanes, siapa namamu? Yohanes Lolan. Kamu itu tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Sementara saya sudah menjawab seluruh pertanyaan kamu. Saya tanya, siapa yang mengajarkan kamu menyebut kata Ruhul Kudus? Dari mana kalian rampok kata itu? Kamu nggak jawab. Dari mana kamu bisa mengetahui bahwa yang datang kepada Elia di goa itu adalah Tuhan? Kamu sudah pernah lihat Tuhan sebelumnya? Oh tidak, yang mengatakan itu pengarangnya. Apakah pengarangnya sudah pernah melihat Tuhan sebelumnya? Apa buktinya kalau dia sudah pernah melihat Tuhan? Coba, apa yang menjadi dasar ya daripada Paulus mengatakan suara itu adalah suara Tuhan? Tidak ada. Kalau cuma alasan karena itu adalah sudah pernah terjadi kepada para nabi. Ya, begitu juga malaikat Jibril selalu datang kepada para nabi. Bahkan Jibril datang memberi kekuatan kepada Yesusmu. Yesusmu ketakutan, keringatnya seperti bintik piknik darah. Coba, apa lagi yang ingin kau bantah? Kamu tidak punya data. Tentang Ruhul Kudus aja, kamu nggak tahu dari mana kok tiba-tiba ada di dalam kitabmu kata itu. Bingung kan kamu sampai kamu nggak bisa jawab? Zulkifli M. Abbas. Ini terlihat nih, Anda mulai panik nih. Ya, Anda mulai panik, lari ke sana, lari kemari. Tapi saya semakin senang. Ya, supaya bisa terang benderang nih perbedaan antara Yahudi, Kristen dengan Islam. Ya. Meskipun kamu panik, kamu muter-muter ke sana kemari, saya senang supaya bisa terbongkar nih kebohongan ini abad ke-6 nih. Ya.
Kalau di dalam iman kekristenan, ya, kalau kita berbicara Yahudi, ya, mereka menolak Yesus itu wajar. Ya, karena mereka tidak percaya, dan kami tidak pernah sekalipun menjelek-jelekan Yahudi. Bahkan Yesus pun tidak pernah mengutuk orang-orang Yahudi, kemudian mengatakannya bahwa dia akan mengutuk mereka menjadi kera dan babi, sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun Yahudi menolak, tetapi parameter yang sama kami ukur gitu loh. Musa mengalami kehadiran Tuhan, Abraham mengalami kehadiran Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, Elia mendengarkan suara Tuhan. Ya, maka Yesus sendiri, ya, saya ukur nih parameternya nih. Ya, Yesus mengatakan apa? Ya, Bapa memuliakan aku memuliakan Bapa. Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dan dia buktikan, Zulkifli M. Abbas. Mau tahu dia buktikan? Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, Zulkifli M. Abbas. Maka saya bilang, kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Karena Yesus itu adalah firman menjadi manusia. Meskipun dalam kemanusiaannya, dia mampu melakukan tanda-tanda kebesaran Tuhan gitu loh. Dia bisa menghidupkan orang mati. Ya, dia bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, sakit kusta, sakit lepra, semuanya disembuhkan. Ya, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan gitu loh. Sementara Tuhan tidak pernah bersekutu dengan siapapun gitu loh, Zulkifli M. Abbas. Ya, kenapa Yesus seorang manusia bisa melakukan itu? Karena dia adalah firman yang menjadi manusia gitu loh. Makanya saya bilang, kenapa Paulus menuliskan tentang Yesus dan para murid-murid yang lain menuliskan tentang Yesus, tentang pekerjaan-pekerjaan Yesus, tentang kemahabesaran Yesus, karena mereka mengalami gitu loh, Zulkifli M. Abbas. Berbeda dengan Muhammad, dia menulis Al-Quran tetapi dia sendiri tidak mengalami kehadiran Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Saya ulangi, Muhammad ya mengatakan Al-Quran tetapi dia sendiri tidak pernah mengalami kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak sanggup dan tidak mampu berbicara dengan langsung terhadap Muhammad. Apa yang mau kau bantah? Kau panik, Zulkifli M. Abbas. Iya benar, Yesus itu melakukan pekerjaan Bapa. Karena itulah kami umat Islam mengimaninya sebagai nabi, sebagai rasul. Yang masalah itu kalian, Kristen, penganut ajaran pagan yang mengimani Yesus sebagai Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Kami umat Islam itu sudah final. Yesus itu nabi, Yesus itu rasul. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia lakukan. Kami imani itu. Kami pahami itu bagian daripada iman kami. Apa yang terjadi terhadap Musa itu bagian daripada iman kami. Yang terjadi kepada Abraham itu bagian dari iman kami. Tetapi Tuhan menjelma menjadi manusia, dilahirkan manusia, dibunuh oleh manusia, itu bukan bagian dari iman kami. Itu iman pagan. Kami dan Yahudi tidak mengimani itu ajaran pagan itu. Nah sekarang, kamu tadi membawa-bawa waraka. Saya sudah menjelaskan bahwa yang datang itu adalah Ruhul Kudus. Dan Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Diterangkan kemudian 22 tahun lebih. Bagaimana kemudian Ruhul Kudus mengajarkan segala hukum-hukum itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga tersimpul di dalam kitab kami Al-Quranul Karim. Dan kalau kita convert terhadap ajaranmu, ya, di mana ajaranmu itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus, inilah bukti bahwa apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu imani hari ini, itu memang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Nyembah Yesus yang adalah manusia, ya, itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Jadi kalau kamu membandingkan apa yang terjadi kepada Abraham, Musa, kemudian Yesus, kemudian Rasul Muhammad SAW, memang tidak sama. Karena risalah kenabian mereka masing-masing berbeda. Berbeda kaum, berbeda umat. Kalau Musa dan semua di luar daripada Rasulullah, mereka hanya diutus kepada kaum masing-masing. Sementara Rasulullah Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh umat manusia. Maka pokok daripada pengutusannya
bukan daripada bentuk seperti yang kamu inginkan. Tidak, tetapi yang dia datang itu lain dan bukan adalah mengajarkan segala hukum-hukum, mengajarkan tentang keadilan, mengajarkan tentang penginsapan dunia akan dosa. Itu yang diajarkan oleh Ruhul Kudus kemudian. Bukan malah ngajarkan orang menyembah manusia, bukan. Karena itulah makanya saya sanksi dari tadi, saya minta kamu jelaskan dari mana kamu rampok kata Ruhul Kudus, kamu tidak menjelaskan. Kenapa? Karena kamu sudah tahu bahwa Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Hanya karena paganlah sehingga menuhankan si Jibril ini, malaikat Jibril ini. Pahami itu dengan baik. Wah. Aduh, Anda blunder, Zulkifli M. Abbas. Ya, saya sudah berkali-kali mengatakan kepada Anda bahwa Tuhannya Bani Israel memiliki ciri khas. Dan ciri khas itu tidak ada satupun di dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kamu bantah kalau kamu bilang sama. Karena pernyataan saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah sedetik pun dia berbicara dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia menurunkan Al-Qur'an. Lalu orang Nasrani, orang Yahudi, bahkan saya sampai saat ini bertanya-tanya, dari mana Al-Quran itu, Muhammad? Silakan Anda jawab. Dari tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda bahwa Allah ketika berfirman kepada Abraham, itu beda ketika dia berfirman kepada Musa. Beda juga ketika dia berfirman kepada Yesus. Beda juga ketika berfirman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Anda yang penganut ajaran pagan menginginkan semua pewahyuan itu sama. Antara Musa dengan Abraham aja pewahyuannya berbeda. Antara Musa dengan Yesus aja pewahyuannya berbeda. Anda ingin menyamanyamakan itu. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena Islam itu datang dari sejak Nabi Adam, diajarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan manusia pada zamannya. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum mampu untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu Ruhul Kudus, datang kepada seorang penolong lain yang adalah penghibur, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya, tentang penginsapan dunia akan dosa, tentang keadilan, tentang hukum-hukum dan seterusnya. Dan itu terpapar hari ini, terbukti hari ini. Hanya Islamlah melalui Al-Quran yang komponen daripada hukum-hukum yang dibutuhkan manusia terkumpul di dalam kitabnya. Bagaimana dengan kitabmu? Mana roh yang kau katakan kudus mengajarkan tentang ilmu waris, mengajarkan tentang hukum nikah, mengajarkan tentang tata kenegaraan, mengajarkan tentang peperangan dan seterusnya. Tidak ada di dalam kitabmu. Artinya Ruhul Kudus tidak bekerja kepada pengarang-pengarang kitabmu. Bekerjanya hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Al-Quran yang menjawab semua kemaslahatan umat manusia. Semua permasalahan yang muncul pada manusia. Hanya Al-Quran. Nah, saya hanya ingin mengatakan begini. Di dalam kitabmu, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus ketika datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu. Kalau Anda menolak bahwa itu adalah Jibril yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, saya ingin tahu kepada Anda. Apa yang Roh Kudus ajarkan kepada Kristen tentang ilmu waris? Silakan Anda jawab. Zulkifli, ya. Kamu parameternya Rasul, parameternya Nabi itu apa yang kamu pakai? Aduh, kamu sudah berkali-kali menelan ludahmu sendiri, Zulkifli M. Abbas. Aduh, saya sudah mengatakan bahwa ketika Musa ya mengalami mujizat itu karena Tuhan sendiri hadir langsung di tengah-tengah Musa dalam bentuk tiang awan dan tiang api, Zulkifli. Begitu juga ketika Elia mengalami mujizat di depan gua, itu karena dia mendengarkan suara Tuhannya dia. Kalau Yesus Kristus, dia tidak perlu mendengarkan suara Tuhan, dia tidak perlu
sama seperti Musa dan Elia, karena dia sendiri adalah firman itu. Ya, tidak ada lagi peristiwa sama seperti yang dialami Musa, Elia, dan Abraham. Tetapi ini, ya, firman itu yang datang kepada Abraham, firman atau suara Allah yang datang kepada Musa, firman Allah atau suara Allah yang datang kepada Elia, itu sekarang sudah menjadi manusia dan di dalam diri Yesus Kristus, Zulkifli M. Abbas. Ya, maka ketika Anda mengatakan Yesus itu nabi, iya benar. Tetapi nabi yang bagaimana? Itu yang harus kamu pikirkan, Zulkifli M. Abbas, yang otaknya penuh dengan kotoran tai, gitu loh. Seperti kata Rudi Yohanes, ini bukan kata saya. Ya, tidak sembarang kami menuhankan Yesus itu, gitu loh. Yesus melakukan pekerjaan itu dari dalam dirinya sendiri. Karena apa? Yesus mengatakan, Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ya, Bapa itu tidak bisa kamu lihat, Bapa itu tidak bisa kamu dengar, tetapi ketika kamu melihat aku, kamu mendengar aku, kamu melihat aku, kamu mendengar aku, berarti kamu mendengar Bapa dan kamu melihat Bapa, gitu loh. Mana ada Musa berani mengatakan itu? Mana ada Abraham, mana ada Elia, mana ada Muhammad apalagi berani mengatakan seperti itu? Ya, ini yang tidak kamu pikirkan, Zulkifli M. Abbas. Kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Penjelasannya sangat terang benderang, wahai Zulkifli M. Abbas. Ya, kamu jangan panik. Kita santai sebenarnya, Zulkifli M. Abbas. Ya, parameter apapun yang mau kita ukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan parameter yang kita pakai di dalam Yahudi dan Kekristenan, tidak akan pernah ketemu, Zulkifli M. Abbas. Dan itu tidak sanggup kamu membantah itu parameter yang tadi berkali-kali saya katakan itu. Ya, jangan panik kawan. Ya, Daeng. Nah, kamu sendiri mengatakan Yesus tidak sama Elia, Yesus tidak sama dengan Musa, dengan alasan Yesuslah Allah itu. Itu ajaran pagan. Yesus itu menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Hanya kamu yang penganut pagan yang kemudian melantik Yesus menjadi Allah itu sendiri. Kalau Yesus, dia adalah utusan Allah, dia adalah Rasulullah, sama seperti Elia, sama seperti Musa, sama seperti Abraham, menerima firman. Ya, jadi kamu nampar mukamu sendiri. Ternyata Musa, Elia, Abraham tidak sama ketika Yesus menerima firman. Beda antara nabi satu dengan nabi yang lain. Sudah terjawab. Artinya kamu ingin menyamakan antara prosesi pewahyuan kepada Musa dengan prosesi pewahyuan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sementara Tuhanmu sendiri masih menerima firman dan juga tidak sama dengan apa yang dialami oleh Musa. Sekarang Anda mengatakan Elia itu menerima firman dari Tuhan karena melalui penglihatan daripada Elia itu sendiri berdasarkan ayat-ayat selanjutnya. Nah, sekarang dari mana Anda tahu kalau itu adalah firman Tuhan? Apa pernah Tuhan itu berfirman kepada Anda sampai Anda bisa tahu? Tidak kan? Hanya tertulis di dalam kitabmu bahwa itu adalah firman Tuhan. Ya, sama dengan Al-Quranul Karim. Sekarang duduk persoalannya, pembuktiannya. Isi kitabmu dengan isi kitabku, itu dulu. Kalau isi kitabku berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan, dengan sains dan kemaslahatan hidup manusia, kitabmu bagaimana? Kitabmu tertolak oleh zaman. Kitabmu hanyut oleh perkembangan peradaban hidup manusia. Al-Quran tidak. Seperti apapun bentuk zamannya, Al-Quran tetap relevan digunakan. Lah, kitabmu gimana? Itulah bukti bahwa apa yang kemudian dinubuatkan oleh kitab para nabi, bahwa Ruhul Kudus akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum, tentang kebenaran, tentang penginsapan dunia akan dosa. Segala kebenaran akan diajarkan, itu hanya tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Karena isi Al-Quran tidak bertentangan dengan zaman seperti apapun bentuknya zaman itu. Karena Al-Quran tidak pernah ditinggalkan oleh zaman. Tidak seperti kitabmu. Kitabmu tidak cocok dengan zaman sekarang.
Ada Tuhan nusul mencari manusia, Tuhan dibunuh oleh manusia, Tuhan mati bangkit. Itu sudah tidak cocok, itu ajaran paganisme, itu ajaran tahayul itu yang kayak begitu, ajaran politeisme sudah nggak cocok zaman sekarang. Ya, di Islam itu segala aturan ada. Komplit isinya aturan-aturan di dalam Al-Quran itu berkesesuaian dengan ciri Ruhul Kudus ketika dia datang mengajarkan segala sesuatunya. Lah kitabmu mengajarkan apa? Mengajarkan nikah aja tidak. Mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan aja kagak. Tidak ada di dalam ajaranmu itu yang bisa dipakai untuk hari ini sebagai pembenaran daripada konsep manusia selaku pemimpin di atas muka bumi. Tidak. Coba lihat, sehebat apapun sebuah negara yang mayoritas Kristen tidak bisa menjadikan kitabnya sebagai asas negaranya. Kenapa? Karena kitabnya memang sudah tidak berkesesuaian dengan kehidupan. Berarti yang datang kepada pengarang-pengarang kitabmu itu bukan Ruhul Kudus. Berarti Ruhul Kudus itu datangnya hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahami itu. Zulkifli, ya, berbeda itu berbeda peristiwanya, berbeda masanya. Tetapi Tuhan yang sama itu dia mampu menunjukkan bukti kalau dia itu adalah Tuhan yang sama. Dengan apa? Dengan tanda-tanda kebesaran sudah saya jelaskan berkali-kali, Zulkifli. Ya, bagaimana mungkin Musa bisa percaya kalau itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Tetapi Allah Subhanahu wa taala Elohim itu mengatakannya sendiri. Lalu dia membuktikan gitu loh dengan tiang awan dan tiang api sehingga Musa menjadi percaya. Ya, makanya parameter ini Zulkifli M. Abbas, parameter ini jika saya ukur, saya bandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad, tidak akan pernah sama dan tidak akan pernah terjadi gitu loh. Ya, masa kamu nggak punya otak untuk berpikir sih Zulkifli? Itu kamu cuman ngeles kalau kamu bilang Allah itu dia kalau mendatangi para nabinya itu dengan cara yang berbeda. Oh, nggak bisa Zulkifli. Cara yang berbeda tapi membuktikan kalau Tuhan yang sama itu dengan cara apa? Saya sudah katakan bahwa tanda-tanda kebesaran yang selalu dibuktikan oleh Elohim kepada Abraham, kepada Elia, kepada Musa itu abadi, kekal dan berlaku kepada siapapun yang ia datangi. Masa kepada Nabi Muhammad berbeda dan tidak pernah terjadi, tidak pernah ada gitu loh. Kamu tidak bisa membantah ini Zulkifli M. Abbas. Ya, jangan menyerah, ayo, kamu bisa menjawab, ayo. Ya itu derita lo. Kalau kamu mengukur lantas kemudian kamu mengatakan tidak akan pernah sama, ya itu deritamu. Tengok aja Tuhanmu manusia. Apakah Tuhannya Musa manusia? Itu aja dulu. Tuhanmu 3 pribadi. Apakah Tuhannya Musa ada 3 pribadi? Itu aja dulu. Tuhanmu manusia mati. Apakah Tuhannya Musa itu manusia mati? Tidak, itu aja dulu. Itu derita lo. Kalau kamu sudah mengukur dan tidak menemukan kesusahan, itu deritamu. Tapi yang pasti kamu harus pahami adalah Tuhan kami itu berkarya kepada Musa sesuai dengan perkembangan masa pada masa itu. Tuhan kami kemudian berkarya kepada nabi-nabi selanjutnya, kepada Yesus dan seterusnya. Terakhir kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian kamu hadir, kamu mau menyamakan nenekmu kiper, mana ada? Itu sudah berkesesuaian dengan zamannya masing-masing. Allah menyatakan diri kepada Musa sesuai dengan zaman Musa. Ya, lalu kemudian Allah menyatakan diri kepada Yesus sesuai dengan zamannya Yesus. Allah kemudian datang berkesesuaian dengan zamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat apa lagi dia membuat ulang seperti yang terjadi kepada Musa? Allah menjadikan dirinya seperti yang ada pada Musa itu karena berkesesuaian dengan zamannya. Kalau pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk apa dia datang malaikat itu dalam bentuk awan? Untuk apa? Lagian informasi tentang itu juga masih 50-50, benar atau tidak? Karena sumbernya hanyalah buku terjemah. Itu yang perlu kamu paham. Tapi Al-Quranul Karim kedatangannya sudah berkesesuaian dengan ya apa yang menjadi permasalahan di tengah-tengah umat manusia.
Al-Quran itu kompleks isinya. Apapun yang kamu cari ada di dalamnya. Itulah mujizat yang terbesar yang pernah diadakan oleh Allah kepada para nabi. Sekarang kamu katakan, Tuhan yang datang kepada Abraham, kepada Ishak, Yakub, Musa, Yesus itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu bangga pada masa itu Musa melihat Tuhannya seperti ini. Pada masa Yesus Tuhannya datang seperti ini. Sekarang mana mujizat-mujizat itu? Bisa dilihat? Tidak bisa. Wah, Tuhan datang dalam rupa awan. Mana? Coba tunjukkan. Tidak bisa. Yesus membangkitkan orang mati. Mana bisa dilihat hari ini? Tidak bisa. Tapi ketika Allah datang mengajarkan Al-Quranul Karim kepada Rasulullah Muhammad SAW, hari ini masih bisa kita lihat mujizat itu. Satu-satunya mujizat yang ada pada akhir zaman hanya Al-Quranul Karim. Mujizat yang datang kepada Musa hanya berupa informasi, tidak bisa disaksikan hari ini. Mujizat yang datang kepada Daud, Salomo, kepada Yesus sekalipun hanya bisa dijadikan sebagai cerita-cerita hari ini, bahkan berkesan hanya dongeng hari ini. Tapi mujizat yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW berupa hukum-hukum, berupa aturan, itu masih bisa dinikmati hari ini. Itulah saya katakan bahwa Allah berkarya berkesesuaian dengan zaman daripada para utusannya masing-masing. Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, Allah berkarya dengan melanggengkan hukum-hukumnya kepada manusia. Karena itu adalah aturan terakhir yang Allah berikan dan lengkap sempurna kepada manusia. Sebagai dalil, sebagai awal daripada proses kemudian manusia bisa mengetahui konsep kebenaran itu seperti apa. Kembali kepada Al-Quranul Karim. Sekali lagi saya katakan, satu-satunya mujizat yang masih ada sampai hari ini hanya mujizat yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW berupa hukum-hukum dan aturan keadilan, yaitu Al-Quranul Karim. Mujizat Musa bisa kamu tunjukkan, mujizat Yesus bisa kamu tunjukkan, tidak ada. Semua tinggal kenangan. Hanya Rasulullah Muhammad SAW yang mujizatnya masih bisa dinikmati hari ini. Pahami itu. Zulkifli, kamu ini benar apa kata ya, ini bukan kata saya ya, benar apa kata Rudi Yohanes, otak kamu itu penuh dengan kotoran Zulkifli. Ya, saya setuju dengan kamu bahwa Allah, yang kamu bilang Allah ya, mengutus para nabinya dengan cara yang berbeda. Oh iya, tetapi dia mampu menunjukkan bahwa dia benar-benar Allah itu dengan cara yang sama gitu loh. Kepada Abraham dia mampu menunjukkan tanda-tanda kebesaran bahwa dia adalah Allah yang benar. Kepada Elia dia membuktikan dengan tanda-tanda kebesaran. Dia membuat mujizat di hadapan Elia. Dan Elia mengalami itu. Zulkifli M. Abbas. Tanda-tanda kebesaran itu menjadi puncak atau memuncak ketika dia mendatangi Musa melalui suaranya. Dan melalui tiang api dan tiang awan, dia menolong Musa dan Bani Israel keluar dari tanah Mesir. Zulkifli M. Abbas, cara yang sama, dia membuktikan itu. Zulkifli M. Abbas, ya, tanda-tanda kebesaran yang saya maksudkan ini membuktikan bahwa dia itu Elohim. Meskipun di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, dengan cara yang berbeda, tetapi tanda-tanda kebesarannya itu akan tetap abadi, Zulkifli. Untuk apa? Untuk meyakinkan mereka kalau dia itu benar-benar Tuhan yang ada, hidup, dan kekal gitu loh. Makanya saya bilang ke kamu Zulkifli, ya, kalau saya terapkan parameter ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu bilang itu, ya, kepada Muhammad, kepada Al-Quran, itu tidak akan pernah bisa sama. Tuhan kamu itu berbeda dengan Tuhannya Bani Israel. Aduh, kamu ini gimana sih Zulkifli? Tuhan kamu kan tidak mampu berfirman kepada Nabi Muhammad, tidak mampu berbicara dengan langsung, tidak mampu melakukan tanda-tanda kebesaran. Ya, ini penting karena ini membuktikan kalau dia itu Tuhan benar atau tidak. Ya, itu saja kamu tidak sanggup berpikir Zulkifli, ya. Otak kamu belum sampai ke sana. Lalu untuk apa mujizat-mujizat yang dialami oleh para nabi terdahulu itu dilakukan kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW? Apa gunanya? Apa fungsinya? Sudah tidak berkesuaian. Nah sekarang mujizat-mujizat yang terjadi kepada para nabi itu apa bisa dilihat hari ini? Tidak bisa.
Yang bisa dilihat hanya Al-Quranul Karim. Satu-satunya mujizat yang Allah berikan di Rasulullah Muhammad SAW hanya Al-Quranul Karim. Kitabnya Nabi Musa bisa kamu tunjukkan? Tidak bisa. Kitabnya Yesus bisa kau tunjukkan? Tidak bisa. Kitab yang dibacakan Yesus di sinagog bisa kau tunjukkan? Tidak bisa. Mujizatnya Yesus bisa kau tunjukkan sekarang? Tidak bisa. Mujizatnya Musa bisa kau perlihatkan hari ini? Tidak bisa. Hanya mujizatnya Rasulullah Muhammad SAW berupa Al-Quranul Karim yang bisa dinikmati dunia hari ini. Mujizatnya Yesus tidak. Hanya berupa cerita kenangan masa lalu. Dan hanya berkesan seperti dongeng. Pahami itu. Ya. Jadi satu-satunya mujizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi yang sampai akhir zaman hanya Al-Quranul Karim. Mujizatnya Musa. Tidak ada. Siapa yang bisa bela laut hari ini? Mana ada Tuhan datang dalam rupa awan hari ini? Tidak ada. Mujizatnya Yesus. Siapa yang membangkitkan orang mati hari ini? Tidak ada. Kalaupun ada, berarti Yesus ada yang menyainginya menjadi Tuhan. Tuhannya Kristen. Apalagi mujizat Yesus? Membuat satu roti untuk membuat ribuan manusia makan. Ada yang bisa melakukan hari ini? Nggak ada. Apalagi? Orang buta berjalan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ada yang bisa melakukan hari ini? Banyak dokter. Berarti saingan Yesus itu sudah tidak ada apa-apanya. Hanya Al-Quranul Karim satu-satunya mujizat yang bisa dinikmati oleh manusia hari ini. Tapi yang menikmatinya hanya orang-orang yang beriman, hanya orang yang berakal sehat. Orang miring seperti kamu nggak mungkin bisa. Ya, jadi kamu menyamakan mujizat Allah, mujizat para nabi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan mujizatnya Musa kepada Yesus aja kagak sama. Mujizat Allah bela lautan. Yesus pernah bela lautan nggak? Tidak pernah. Kok tidak sama? Coba. Iya, karena memang masanya tidak sama. Jadi Allah itu berkarya kepada para utusannya berbeda, berkesesuaian dengan zamannya masing-masing. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup. Tapi nanti ketika datang Ruhul Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah, diajarkan kemana? Ke Rasulullah Muhammad SAW. Tidak diajarkan kepada Paulus. Malah Paulus itu menghabiskan semua ajaran Yesus. Bukan mengajarkan yang lebih banyak, mengajarkan yang lebih sempurna, tetapi dia hilangkan semuanya. Jadi Kristen gugur. Yang ada itu adalah Ruhul Kudus hanya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena hanya pada dialah manusia bisa mendapatkan mujizat yang luar biasa, yaitu Al-Quranul Karim. Setinggi-tingginya ilmu pakar hari ini, setinggi apapun pengetahuan mereka, sehebat apapun temuan mereka, Rasulullah Muhammad SAW jauh lebih duluan menemukannya. Di dalam Al-Quran itu sudah terkumpul. Artinya bahwa Ruhul Kudus yang dinubuatkan, yang diramalkan oleh Yesus, memang hanya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Silakan nangis kalau mau nangis. Kan kamu yang bilang Tuhan yang kamu sembah itu mendatangi para nabi terdahulu. Kan kamu bilang tadi di atas. Makanya saya bilang, Zulkifli, kamu di dalam setiap perdebatan itu, kamu menelan ludah kamu itu berkali-kali. Ya, ini jangan sampai terjadi berkali-kali dong, Zulkifli. Ya, tadi di atas kamu bilang begitu. Katanya Allah yang kamu sembah itu mendatangi para nabi terdahulu. Tetapi parameter yang saya ukur ini tidak sesuai dengan Allahnya kamu. Gimana sih? Aduh. Makanya saya bilang, ketika kamu berhadapan dengan orang yang tepat, kamu akan panik, Zulkifli M. Abbas. Ya, kamu boleh mengecilkan orang lain meskipun mereka sudah berusaha sedemikian rupa, tetapi kamu melakukan hal yang sama. Kamu juga blunder berkali-kali, Zulkifli M. Abbas. Aduh. Maka sudah sampai pada sebuah kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan Elohim, dengan YHWH. Makanya saya mempersilakan Anda mempercayai Tuhan Anda yang tidak pernah sedetik pun berbicara dengan Nabi Anda, gitu loh. Ya, kalau saya ogah, tidak mau seperti itu, mempercayai atau memiliki konsep keimanan seperti itu. Saya nggak mau, Zulkifli M. Abbas. Itu adalah sebuah kekonyolan. Tidak bisa diterapkan di dalam kekristenan maupun di dalam Yahudi, gitu loh. Ya, selamat berpikir kamu, ya. Jangan, ya, saya sekali lagi saya katakan, jangan berkali-kali kamu menelan ludahmu sendiri, Zulkifli M. Abbas, ya.
Dasar tuyul. Saya katakan bahwa Allah kami itu adalah yang berkarya kepada para nabi. Apa masalahnya rupanya? Ya, apa masalahnya? Dan karya Allah kami itu kepada para nabi itu berbeda-beda. Apa masalahnya? Kamu yang ajaran pagan yang menginginkan Allah berkarya sama seperti karya beliau kepada Musa. Padahal zamannya sudah berbeda. Nah, Allah berkarya kepada Musa. Allah belah lautan melalui Musa. Ada enggak Allah belah lautan melalui Yesus? Tidak, karena zamannya sudah berbeda. Musa pernah enggak Allah itu berkarya Musa membangkitkan orang mati? Tidak, hanya ada pada Yesus karena zamannya berbeda. Begitu juga ketika Allah sudah menyatakan diri kepada para nabi, kepada manusia, bahwa dia itu ada, Allah itu ada. Maka Allah kemudian menyatakan diri dalam diri Rasulullah Muhammad SAW dengan memberikan sebuah pengajaran berupa Quran, di mana muatannya adalah kemaslahatan aturan main hidup manusia. Itulah Al-Quran. Makanya mujizat yang paling hebat di atas muka bumi ini bukan belah lautan, bukan membangkitkan orang mati, bukan. Mujizat yang terhebat di atas muka bumi ini itu adalah Al-Quranul Karim. Faktanya 1400 tahun silam Al-Quran masih tetap tidak pernah bertentangan dengan sains, tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Semakin orang menemukan satu ilmuwan baru, semakin terkuak bahwa di dalam Al-Quran itu jauh sebelumnya sudah diterangkan. Seperti misalnya contoh, ditemukannya ada api di dalam lautan. Al-Quran 1400 tahun sudah menerangkan itu. Adanya lautan yang tidak bisa menyatu antara satu dengan yang lain. Padahal sama-sama di dalam lautan. Airnya tidak mau menyatu. 1400 tahun itu sudah dijelaskan oleh Quran. Bagaimana kemudian tentang DNA? Setiap manusia itu beda-beda berdasarkan sidik jari. 1400 tahun itu sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang dimaksud mujizat yang terbesar adalah Al-Quranul Karim yang tidak diajarkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi Allah kami yang berkarya kepada para nabi-nabi itu berkarya berkesesuaian dengan zamannya para nabi. Bukan zamannya Musa berkarya yang sama dengan Yesus. Zamannya Yesus berkarya yang sama kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak. Itu yang perlu kamu paham. Tapi bagaimana mungkin kamu paham? Ya, sedangkan ajaran Yesus aja kamu tidak bisa bedakan antara manusia dengan pencipta, antara manusia dengan Tuhan. Kamu tidak bisa bedakan itu. Jadi bagaimana mungkin kemudian kebenaran itu bisa datang kepadamu? Oke? Ada beberapa poin yang kamu tidak jawab. Dari mana Paulus tahu bahwa yang datang kepadanya itu adalah Tuhan? Dari mana pengarang raja-raja tahu bahwa yang datang di dalam goa bersama Elia itu adalah Tuhan? Coba, kamu tidak jawab itu. Kenapa? Karena memang ilmu pengetahuan nggak ada. Zulkifli, pertanyaan kamu di awal ini itu sangatlah bodoh. Ya, makanya saya bilang, kamu ketika berhadapan dengan orang yang benar, itu kamu menjadi panik, menjadi menelan ludah kamu sendiri berkali-kali ya. Bagaimana mungkin saya percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Tuhannya Bani Israel, jika tanda-tanda itu tidak pernah ada di dalam dirinya Muhammad gitu loh. Saya sudah katakan berkali-kali Zulkifli M. Abbas bahwa di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, tetapi dia membuktikan dengan tanda-tanda kebesaran itu, mujizat-mujizat itu dengan cara yang sama. Dan untuk apa? Untuk meyakinkan orang, meyakinkan para nabi dan meyakinkan ya umatnya bahwa dia itu benar-benar Tuhan yang sama, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub gitu loh. Ya, lalu apa yang mau Anda buktikan kepada saya kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya Bani Israel? Maka saya menggunakan parameter yang sama, Zulkifli M. Abbas. Sekarang Anda bertanya, ya untuk apa mujizat itu? Untuk apa tanda-tanda kebesaran itu? Ya untuk itu jelas-jelas, untuk mengukur apakah benar Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang sama dengan Tuhannya Bani Israel. Aduh, pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu, Zulkifli, kalau kamu itu orang cerdas. Ya, jangan panik, kamu sholat dulu ya, udah mulai bunyi adzan nih bentar lagi nih ya.
Yang panik siapa? Ya, yang ditanyai yang tidak mampu menjawab siapa? Saya santai aja dari tadi. Saya menjawab apa yang kamu pertanyakan. Saya uraikan apa yang kamu tidak tahu. Yang bermasalah itu kamu. Dari mana kamu rampok kata Ruhul Kudus? Enggak jawab. Dari mana Elia tahu, penulis satu raja-raja tahu kalau yang datang kepada Elia itu adalah Tuhan? Kamu enggak jawab. Dari mana Paulus tahu kalau yang datang kepadanya ketika dia ke Damsyik itu adalah Tuhan? Kamu enggak jawab. Ini hanya penolakanmu, dan penolakanmu itu ya silakan, namanya juga kamu kufur. Kenapa saya harus memaksakan Anda untuk percaya kepada saya? Tugas saya hanya menyadarkan kamu. Kamu mau sadar mau tidak, ya itu kembali kepada diri lo. Saya tidak punya hak dan tidak punya kewajiban untuk membuat kamu itu menjadi sadar. Saya hanya memberi peringatan saja. Gitu loh. Allah kami itu berkarya kepada para nabi sesuai dengan masa nabi masing-masing. Rasulullah Muhammad SAW tidak butuh lagi bela lautan, tidak butuh. Rasulullah Muhammad SAW membangkitkan orang mati, tidak butuh. Faktanya orang percaya sedunia kalau beliau adalah Rasulullah. Dia bukan utusan selain daripada Allah. Buktinya ahli Taurat, Waraka percaya dia adalah seorang nabi. Coba, itu aja dulu. Dari mana seorang ahli kitab bisa tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi? Yang datang kepadanya itu adalah Ruhul Kudus. Dari mana dia tahu? Karena dia paham kitab Taurat, dia bisa bahasa Ibrani, bahasa Aramai. Lah situ, baca kitabmu aja dalam bentuk original teks kamu nggak bisa. Kamu menolak itu ya, wajar. Dan saya tidak ada paksa supaya kamu percaya kepada apa yang saya jabarkan. Hanya orang-orang berakal sehatlah yang bisa menemukan kebenaran dari uraian saya. Bahwa Allah mewahyukan, ya, memberikan tanda-tanda mujizat kepada para nabinya berdasarkan masa nabi masing-masing. Masa Rasulullah Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Tiba saatnya di mana Allah menyempurnakan seluruh ajarannya berupa hukum-hukum, berupa pedoman hidup, berupa aturan hidup, di mana isinya haram, halal, makruh, mubah, dan seterusnya. Itulah fungsi daripada Ruhul Kudus, mengajarkan segala sesuatunya yang belum diajarkan oleh para nabi. Sekarang Anda menuntut, mana buktinya kalau supaya orang percaya bahwa dia itu nabi loh? Buktinya kami percaya dia nabi. Apa dasarnya? Al-Quranul Karim. Tidak mungkin Al-Quranul Karim itu adalah karangan beliau, nggak mungkin. 1400 tahun silam, hidup di zaman jahiliyah, dia tidak pernah sekolah, hidup di tengah-tengah orang yang tidak pernah tidak berpendidikan, dia bisa menemukan apa yang ditemukan oleh ilmuwan di era zaman modernisasi saat ini. Itulah bukti bahwa kebenaran beliau sebagai Rasulullah. Itulah bukti bahwa dialah Nabiullah. Itulah bukti bahwa yang datang mengajarkannya itu adalah malaikat Jibril atau Ruhul Kudus. Anda mau percaya, silakan. Tidak percaya juga silakan. Tugas saya hanya meluruskan pemahaman Anda yang sesat itu. Begitu kawan. Zulkifli M. Abbas, kamu ini tidak mengerti. Ya, pertanyaan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy di abad ke-6 itu, ya, itu tidak bisa nabimu menjawabnya, gitu loh. Bagaimana mungkin saya mengatakan bahwa Allahmu itu adalah pencipta langit dan bumi, Allahmu itu adalah orang yang menurunkan Al-Quran, jika Allahmu sendiri sebelum melakukan itu, dia tidak pernah berbicara dengan Muhammad, dia tidak pernah membuktikan itu kepada Muhammad dengan tanda-tanda kebesaran. Bahkan Nabi Muhammad pun, ya, entah dia sudah mengemis-ngemis atau tidak, saya tidak tahu, tetapi kenapa dia tidak punya tanda-tanda itu, Zulkifli M. Abbas? Lalu kenapa saya dipaksa untuk mempercayai Islam, gitu loh. Dasarnya memang nggak ada, fondasinya itu tidak ada, gitu loh, Zulkifli M. Abbas. Ya, masa sesederhana ini Anda tidak paham, gitu loh. Fondasimu apa? Ya, fondasinya orang Yahudi jelas, Musa menunjukkan fondasi itu, Abraham membangun fondasi itu, Elia membangun fondasi itu, kekristenan juga Yesus sudah membangunkan fondasi itu, fondasi keimanan yang tidak rapuh itu, gitu loh. Sementara Islam, Muhammad, dia tidak pernah membangunkan fondasi dia tidak ada, gitu loh. Atas dasar apa dia mengatakan bahwa dia itu utusan Allah dan Al-Quran itu firman dari Allah, sementara Allah sendiri tidak pernah berbicara dengan langsung terhadap dia, gitu loh.
tidak pernah menunjukkan bukti-bukti mujizat atau tanda-tanda kebesaran gitu loh, Zulkifli. Ya, ini kan konyol. Saya juga nggak mau percaya dengan nabi dan Tuhan yang konyol. Kan tidak mampu membuktikan, ya, melalui tanda-tanda kebesaran. Kalau nggak mampu, saya juga nggak percaya. Anda bohong dong, ya nggak? Lalu siapa yang memaksakan Anda untuk percaya kepada Allah? Siapa yang memaksakan Anda untuk itu? Nggak ada. Ya, nggak ada. Percaya kepada Yesus aja Anda tidak bisa. Gimana Anda mau percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW? Ketika kemudian Anda ingin Allah itu datang supaya berkarya sama seperti Musa, itu keinginan Anda kan? Anda nanti percaya ketika Allah itu datang menjadi manusia, dibunuh oleh manusia, itu kepercayaan Anda kan? Apakah Allah itu harus mengikuti kehendak Anda? Kan tidak. Makanya Al-Quran itu diperuntukkan hanya untuk orang yang berakal. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, masalahnya Anda itu tidak bertakwa. Ikut ajaran Yesus aja kagak, boro-boro mau bertakwa. Coba. Jadi saya tidak dalam kondisi memaksakan Anda untuk percaya. Islam itu hanya untuk orang yang berakal. Tidak akan mungkin orang itu masuk Islam kalau tidak gunakan akal. Tidak mungkin. Kenapa? Filter utama di dalam berislam adalah akal sehat. Lalu kemudian mengkaji kitabnya, setelah menemukan kebenaran, barulah menjadi Islam. Tidak seperti Anda, imani aja dulu, kemudian dipaksakan, oh Rasulullah Muhammad SAW harus sama seperti Musa dong, harus sama Elia dong, Tuhannya harus kayak begitu, itu mau loh. Tapi Tuhan tidak mau mengikuti kemauanmu, karena Tuhan ingin melihat siapa yang beriman. Ya, hanya Tuhan pagan yang nusul ke bumi menjadi manusia. Kalau kami tidak. Tuhannya Musa tidak pernah nusul menjadi manusia. Tuhannya Abraham tidak pernah nusul menjadi manusia. Bahkan Tuhan yang disembah Yesus pun tidak pernah nusul menjadi manusia. Ya, jadi ketika Allah berkarya kepada nabi-nabi sebelum nabinya Rasulullah SAW, kamu harus samakan dengan ketika dia berkarya kepada Rasulullah SAW. Anda salah di situ. Dan saya tidak paksakan Anda untuk beriman. Silakan aja dengan iman Anda. Silakan Anda nuntut Allah kami harus sama seperti Allahnya Musa, Tuhannya Musa, supaya bisa Anda imani. Lah wong Yesus aja tidak sama dengan Tuhannya Musa kok. Tuhannya Musa itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan. Tuhannya Yesus juga demikian. Lah, Tuhan kamu jangankan didengarkan, jangankan dilihat, dibunuh, ditapok mukanya, diludahin bisa. Jadi sudah beda di situ. Harusnya Anda ngaca dan berpikir gitu loh. Anda minta Nabi saya menemukan kondisi di mana apa yang dialami Nabi Musa sama. Lah Tuhanmu sendiri dengan Tuhannya Musa tidak sama. Tuhanmu manusia, Tuhannya Musa bukan manusia. Kamu mikir dong. Justru sepanjang kita debat ini, kamu menunjukkan secara garis besar, kamu sudah putus asa terhadap imanmu. Kamu sudah ragu dengan imanmu, sehingga kamu mencari-cari mana titik kebenaran Islam ini sebagai agama yang benar. Dan kamu menginginkan satu poin itu, Tuhannya Musa harus melakukan hal yang sama kepada Tuhan yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya ajarkan samamu, bahwa Tuhan berkarya berdasarkan dengan zaman, berdasarkan dengan masing-masing nabi masing-masing. Tidak harus sama, karena kaumnya berbeda, masanya berbeda. Ya, ajarannya kemudian itu berbeda, tingkat pemahamannya kemudian umatnya berbeda, zamannya juga berbeda dan seterusnya. Itu yang perlu kamu paham. Maka satu-satunya mujizat pelengkap dari seluruh mujizat kepada para nabi hanya Al-Quranul Karim. Bukan belah lautan, bukan bangkitkan orang mati, tetapi manusia ini butuh hukum-hukum di dalam tatanan kehidupannya. Dia tidak butuh sosok nabi yang bisa belah laut. Untuk apa? Manusia tidak butuh sosok yang bisa membangkitkan orang mati. Untuk apa? Yang manusia butuhkan hari ini adalah pedoman hidup. Berupa kalamullah, berupa aturan main Tuhan. Itu yang dibutuhkan oleh manusia. Dan semuanya alhamdulillah tersimpul di dalam Al-Quranul Karim. Pahami itu. Kalau masih bisa kamu memahami. Makanya saya bilang Anda berkoar-koar, ya, menebarkan fitnah kepada Kristen, sok-sokan memahami Alkitab, sok-sokan memahami Bible.
Tapi kitab sendiri, sejarah sendiri Anda tidak paham gitu loh. Makanya ketika saya membongkar semua kebobrokan, membongkar kebenaran, siapa itu Tuhan yang harus kita percaya, Anda panik. Karena Anda merasa bahwa Tuhan Anda tidak seperti atau tidak dikdaya seperti Tuhannya Bani Israel dan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang manusia saja sanggup. Yang konon kata kamu sebagai manusia, tetapi dia sanggup membuktikan dirinya itu adalah firman yang menjadi manusia. Sekarang Allahmu apa kabar, Suki VM Abbas? Makanya saya sudah berkali-kali sebenarnya saya bilang untuk mengukur Allah Subhanahu wa taala itu sangat sederhana. Ya minta saja buktinya. Ya dia banyak berbicara, dia itu pencipta, maha pengasih, maha penyayang, maha tahu. Ya. Buktikan sederhana. Ya apakah dia sama dengan Tuhannya Bani Israel? Bisa punya tanda-tanda kebesaran? Apakah nabi-nabi Israel yang mengalami mujizat yang luar biasa yang berasal dari Tuhannya itu bisa dibuktikan juga oleh Muhammad mengalami hal yang sama? Kalau nggak sama ya udah Tuhannya nggak sama, Zulkifli M. Abbas. Fondasi imannya orang Yahudi itu sudah kokoh. Fondasi imannya orang Kristen sudah kokoh. Kalau fondasi iman kamu, tanda tanyanya banyak, Zulkifli. Itu tidak kokoh, itu rapuh. Ya, saya sudah buktikan bahwa Allah itu tidak sanggup, tidak mampu berbicara dengan Muhammad dan membuktikan tanda-tanda kebesarannya dia. Ya, masa mau ngutus Nabi Muhammad aja ngomongnya lewat Jibril, lalu siapa yang mau percaya? Jibril aja tanda-tandanya kayak begitu. Ya, tidak pernah sedikit pun dia membawa tanda-tanda atau klasifikasi sebagai malaikat Gabriel sesuai isi kitab suci Perjanjian Baru, di mana Maria didatangi oleh malaikat Gabriel. Ya, ciri-ciri malaikat yang mendatangi Maria ini, Gabriel ini kan beda dengan Jibril. Kalau Jibrilmu itu lebih cocok, ya, lebih cocok dengan ciri-ciri jin. Dan memang benar, itu ciri-ciri jin. Datang kerubutin, kemudian meremas-remas kepala orang gitu loh. Itu ciri-cirinya Jibril nggak begitu, Zulkifli M. Abbas. Masa otak kamu nggak kesampaian sih? Aduh, itu lebih cocok dengan jin gitu loh. Apa yang kamu bongkar? Kamu hamba celote, omong kosong. Ya, saya sudah menjabarkan bahwa hakikat daripada Sang Pencipta alam semesta itu menyampaikan mukjizat berdasarkan zaman manusia pada masanya. Yesus sendiri menerangkan. Masih banyak yang ingin aku sampaikan, yang aku ingin ajarkan, tapi kamu belum sanggup. Kalau pada masa Yesus aja masih banyak yang belum diajarkan, belum sanggup manusia pada masa itu di abad pertama, bagaimana pada masa Musa 2000 tahun sebelum Masehi? Bagaimana pada masa Adam dan seterusnya? Jadi Allah itu mewahyukan, ya, kepada para nabi berkesesuaian dengan masanya masing-masing, memberikan mujizat kepada masanya masing-masing. Buatlah apalagi Allah datang dalam tiang awan. Ya, orang pada masa itu sudah percaya akan adanya pencipta. Pada masa Musa orang sudah tahu ada esensi pencipta di luar daripada persembahan-sembahan yang dibikin oleh orang-orang pagan. Orang sudah tahu itu, bahwa ada yang disebut Allah. Abraham sudah memperkenalkan itu. Jadi buat apa lagi Allah itu datang seperti kemauanmu? Yang dibutuhkan manusia kemudian itu adalah hukum-hukum, pedoman hidup. Oke? Jadi saya tidak ingin mengikuti kemauan kamu. Kamu beriman silakan. Mau kufur selamanya tafadhal. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Sekarang saya ingin tahu dari Anda, terakhir dari saya, sebelum saya pamit ya. Saya ingin tahu jawaban singkat dari Anda. Yesus menerangkan bahwa Roh Kudus itu akan datang mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Saya ingin tahu, roh yang datang kepada Kristen apakah mengajarkan tentang hukum ketatanegaraan? Jawab, silakan.
Zulkifli M. Abbas, ya, setiap pernyataan kamu akan dengan mudah saya bantah. Ya, kamu bilang ditampar, ditabok. Ya kan Yesus kan menyerahkan nyawanya. Untuk apa? Untuk mengambilnya kembali, Zulkifli M. Abbas. Ya, dan dia membuktikan bahwa dia bisa bangkit, gitu loh. Makanya saya selalu menegaskan bahwa fondasi imannya orang Yahudi itu kokoh sama seperti fondasinya orang Kristen. Ya, Yesus mengatakan semua yang Yesus katakan itu dia buktikan gitu loh. Ya, dia tidak berasal dari dunia ini. Dia mengatakan dia berasal dari surga. Buktinya apa? Dia melakukan kehendak Bapa. Dia melakukan apa yang tidak biasa dilakukan oleh manusia. Dia menghidupkan orang mati. Dia membangkitkan orang mati. Dia menyembuhkan orang lumpuh, orang buta. Semuanya itu apa? Semuanya itu untuk membuktikan bahwa dia adalah benar-benar firman yang menjadi manusia, Zulkifli M. Abbas. Ya, bahkan yang tadi kamu bilang, dia ditabok, dipukul, diludahi, disalibkan. Tapi dia buktikan lagi ketika dia dikuburkan, dia bangkit, Zulkifli M. Abbas. Ya, lalu saya bertanya, ya, apakah sosok Yesus ini yang kemudian kamu anggap nabi? Ya, ini menjadi pertanyaan baru muncul nih. Kenapa Nabi Muhammad tidak diberlakukan sama seperti Yesus Kristus yang kamu anggap itu hanya nabi? Ya, seharusnya Allahmu itu yang kamu anggap maha adil itu, dia memperlakukan yang sama kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad saja, ya, tidak diberlakukan hal yang sama seperti yang diberlakukan kepada Nabi Isa, ya, berarti Tuhanmu itu tidak maha adil. Kepada para nabi saja dia sudah tidak maha adil. Apalagi kepada kamu, Zulkifli M. Abbas. Ya, saya sedih. Sebetulnya saya sedih, Zulkifli M. Abbas. Sebetulnya kamu yang membongkar sendiri kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak maha adil. Kepada Nabi Isa dia bisa memberikan kekuatan yang luar biasa. Kepada para nabi terdahulu dia memberikan kekuatan yang luar biasa. Tetapi kepada Muhammad tidak ada. Kosong, melompong, burung kakak tua, ya, giginya ompong. Ya, lalu Anda mengatakan Allah Subhanahu wa taala maha adil. Ya, kepada nabinya saja dia sudah tidak berlaku adil. Apalagi kepada kamu, kalian semua pengikutnya, Zulkifli M. Abbas. Ya, mikir. Ya, mikir. Sudahlah ya. Kamu nggak usah sebutkan Tuhan-Tuhan paganmu itu. Saya jijik mendengarnya. Tuhan ditampar, diludahin, ditonjok, lalu ada pembelaan lagi dari kaum pagan yang menyembahnya. Sudah, please. Saya sedang tidak ingin mendengarkan apa yang menjadi iman paganmu. Sekarang saya mau tahu. Yesus menerangkan bahwa Roh Kudus ketika datang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Coba jawab saya. Apa yang Roh yang datang kepadamu ajarkan tentang hukum tata negara? Silakan. Zulkifli, ya, yang saya bongkar itu bahwa Allahmu itu berkata-kata dia adalah pencipta langit dan bumi, tetapi dia tidak bisa membuktikan, gitu loh. Dia mengatakan bahwa dia itu maha kuasa, maha adil, ya, tetapi dia tidak bisa membuktikan, gitu loh. Ya, membuktikan apa? Membuktikan tanda-tanda kebesarannya dia, kalau dia itu ada. Ya, saya sudah bongkar, tetapi Anda mengatakan, ya silakan, Anda mau percaya atau tidak. Ya, ini kan aneh. Ya kan? Makanya saya bilang saya sudah bongkar kalau Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tidak ada. Kalau Tuhan yang tidak mampu membuktikan keberadaannya dia dengan tanda-tanda kebesaran, dengan parameter, ya, saya ulangi, dengan parameter yang tadi saya gunakan kepada para nabi mulai dari Abraham, Elia, Musa, kemudian Yesus Kristus, ya, itu tidak bisa kita gunakan itu untuk mengungkapkan sebuah kebenaran di dalam Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada bukti, gitu loh. Ya. Jadi kamu ini seharusnya kamu berpikir, Zulkifli M. Abbas, dengan ucapan saya ini, ya.
Kalau Anda mau percaya dengan Tuhan yang baik, yang benar, ya kamu gunakan parameter yang tadi saya pakai untuk mengukur Yahudi, mengukur Yesus Kristus, begitu loh. Ya, kamu jangan menyerah lalu kemudian kamu mengatakan, ya terserah Anda mau percaya atau tidak, saya juga tidak pernah memaksa Anda. Ya, makanya saya bilang dengan kalimat yang kamu ucapkan ini, itu sebetulnya ya menunjukkan bahwa kamu itu tidak sanggup lagi, Zulkifli M. Abbas. Ya, apa yang saya katakan itu memang tidak bisa kamu bantah gitu loh. Ya, kamu ini lucu gitu loh. Sudah berkali-kali kamu menelan ludah kamu sendiri. Kamu lari ke sana, lari kemari. Saya tetap mempertahankan apa yang saya katakan gitu loh. Kemudian menggugurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad gitu loh dari pernyataan saya itu loh. Dengan parameter itu loh. Ya, kamu harus bertanggung jawab karena kamu tidak bisa membela Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad gitu loh. Sehingga begitu mudahnya saya goyahkan gitu loh. Gak usah panjang lebar ya. Gak usah panjang lebar, kita sudah berjam ini. Tapi apa yang kamu jabarkan hanya merupakan penolakan. Ya, saya tidak ada maksa kamu untuk beriman terhadap apa yang saya jabarkan. Namanya juga kufur ya kan. Orang kufur itu sudah pasti menolak. Seperti apapun yang saya jabarkan, pasti kamu akan menolaknya. Kenapa? Karena dasar pijakan Tuhanmu memang adalah Tuhan pagan. Harus manusia, Tuhan kamu itu harus manusia. Sementara Tuhan kami yang mengajarkan, yang menuzulkan para nabi itu bukan manusia. Jadi memang gak akan pernah bisa kamu terima, kecuali kamu fungsikan akalmu. Jadi gini aja, sederhana aja. Sekarang, ketika Yesus menerangkan bahwa Roh Kudus akan datang mengajarkan segala sesuatunya, maka saya minta kepada Anda coba, roh yang datang kepada Anda itu, apakah mengajarkan tentang hukum tata negara? Kalau iya, tunjukkan. Silakan. Zulkifli. Aduh, kamu tidak mengerti apa yang saya katakan. Saya selalu mengatakan Yesus itu firman menjadi manusia gitu loh. Ya, jadi orang Kristen itu tidak sekonyong-konyong, tidak serta-merta melihat Yesus itu manusia lalu percaya dia sebagai Tuhan. Makanya saya selalu mengatakan ketika Anda mempunyai alasan, ketika Anda mempercayai seseorang sebagai Tuhan atau mempercayai sesuatu sebagai Tuhan, Anda harus buktikan gitu loh. Kenapa Anda menuhankan dia? Ya, begitu caranya. Makanya ketika saya mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, saya sudah buktikan kepada kamu, Zulkifli M. Abbas. Yesus itu dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, yang mana pekerjaan itu tidak akan pernah sanggup dilakukan oleh manusia siapapun. Elia mampu melakukan itu karena dia mendengarkan suara firman Tuhan itu. Kalau tanpa Tuhan berfirman, Elia tidak akan sanggup dalam keadaan seperti biasanya Elia gitu loh. Ya, sementara Yesus dia tidak perlu mendengarkan siapapun, tetapi dia melakukan dari dalam dirinya. Karena apa? Karena dia itu adalah firman Tuhan gitu loh. Ya, masa kamu nggak ngerti? Sebenarnya sederhana ini loh, anak SD juga kalau kita jelasin begini dia mengerti. Tetapi karena doktrin kamu di dalam Islam, ya, kamu mengatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia, dan sama kami orang Kristen juga mengatakan Tuhan itu bukan manusia. Tetapi Tuhan dia mampu melakukan apapun dengan cara apa? Gitu loh, dengan cara membuat firman-Nya menjadi manusia supaya manusia itu mengerti. Ya, makanya saya bilang, kenapa Musa bisa mengajarkan tentang hukum Taurat? Kenapa Musa bisa menulis kitab Taurat? Karena dia berbicara gitu loh dengan Tuhannya loh, yang memiliki tanda-tanda kebesaran gitu loh. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad, ada nggak seperti itu? Nggak ada. Ya, itu kamu nggak bisa membantah, Zulkifli. Kita bicara kebenaran gitu loh. Itu urusan lo, itu iman lo, itu hak lo. Mau mengatakan firman jadi manusia, firman mau jadi matahari, firman mau jadi kue lah, terserahmu lah. Sekarang kita sudah berdialog panjang lebar nih. Saya mau tahu kesimpulannya. Roh Kudus itu akan datang mengajarkan segala hukum-hukum. Ada tidak di dalam ajaran agamamu yang notabene kamu ngaku sebagai orang yang diilhami Roh Kudus? Saya ingin tahu.
Apakah Roh Kudus mengajarkan hukum tata negara kepada Kristen? Jawab. Zulkifli, pernyataan yang kamu buat ini saja awalnya sudah salah. Kamu bilang Roh Kudus akan datang. Roh Kudus itu sudah datang sudah sejak lama. Aduh, sejak Yesus diangkat ke surga itu Roh Kudus sudah turun, Zulkifli. Makanya saya bilang pernyataan kamu ini sudah salah gitu loh. Roh Kudus itu tugasnya apa? Menuntun manusia untuk mengikuti jalan yang baik, yang benar. Ya, makanya kami orang Kristen itu percaya bahwa di dalam diri kami, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, itu dia akan dituntun oleh Roh Kudus gitu loh. Ya, bukan hanya Roh Kudus, tetapi Tuhan, namanya Tuhan itu ya, Zulkifli M. Abbas, ya sekaligus pelajaran untuk kita semua, ya namanya Tuhan itu identik dengan perbuatan baik, hal-hal baik itu Tuhan yang punya. Ya, jadi ketika seorang manusia melakukan hal-hal baik, ya, menolong, membantu, menghargai, ya itu dia melakukan apa yang dipikirkan oleh, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi itulah Roh Kudus itu memiliki tugas yang menuntun, membimbing, memelihara hubungan baik antara manusia dengan Tuhan. Ya, ya, kamu jangan mengatakan bahwa Roh Kudus akan datang. Roh Kudus itu sudah ada sejak ketika Yesus diangkat ke surga. Sesudah itu, ya Roh Kudus, Yesus mengutus Roh Kudus gitu loh. Ya, jadi Roh Kudus itu sudah ada di muka bumi gitu loh dari zaman Yesus gitu loh. Sesudah kebangkitan Yesus gitu loh. Ya, jadi menjadi pelajaran buat kita semua bahwa Tuhan itu identik dengan hal-hal baik. Ya, jadi ketika manusia melakukan kehendak baik, ya berdasarkan petunjuk Roh Kudus ini, maka dia melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Maka ya saya sarankan kepada kamu, Zulkifli M. Abbas, kamu harus menerima Roh Kudus itu sehingga kamu dibimbing, ya, kamu dituntut, bukan dituntut ya, kamu dibimbing, ya, dituntun sehingga kamu mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, memikirkan hal-hal yang baik, melakukanlah kehendak Allah Bapa itu sendiri. Ya, makanya ketika kamu mengatakan bahwa orang lain di luar Islam itu adalah kafir, itu kamu belum menerima Roh Kudus. Bagi saya, ketika saya menerima Roh Kudus, maka saya akan mengatakan bahwa ya orang-orang di luar iman Kristen itu harus kita hargai. Saya mengasihi mereka, saya menghargai mereka. Ya, itu ajaran Roh Kudus loh. Ya, sementara Roh Kudus yang kamu bawa itu dia nggak ada identiknya sama sekali dengan Roh Kudus yang kami imani gitu loh. Ya, dia malah menebarkan kebencian loh. Ya, mikir. Roh Kudus itu akan datang menurut Yesus ketika Yesus itu terangkat ke langit. Nah, ketika Roh Kudus itu datang, dia mengajarkan segala hukum-hukum. Kita teropong nih. Roh Kudus ini datang ke Rasulullah Muhammad SAW atau Roh Kudus ini datang kepada pengarang-pengarang kitabmu? Pengarang-pengarang kitabmu ada nggak mengajarkan tentang hukum tata negara? Karena Roh Kudus pasti ngajarin itu. Karena menurut Yesus ketika dia datang, dia akan mengajarkan segala hukum-hukum. Segala hukum-hukum. Nah sekarang pengarang kitabmu ada nggak menulis tentang hukum tata negara? Silakan. Yohanes Lolan ini mana? Kok tiba-tiba menghilang? Pertanyaan yang sangat mendasar kok malah dia nyunsep. Ayolah, tadi so tahu. Ya, coba. Ada tidak di dalam agamamu itu diajarkan oleh roh yang datang kepada kalian itu tentang hukum tata negara? Karena Roh Kudus yang benar akan mengajarkan itu. Silakan. Kan saya sudah bilang, Zulkifli M. Abbas, Roh Kudus itu Roh Kudus itu identik dengan sesuatu yang baik. Ya, maka ketika Anda mengatakan bahwa Roh Kudus ini datang kepada Muhammad atau kepada murid-murid Yesus, ya kepada murid-murid Yesus lah. Kan mereka murid-murid Yesus kan tidak pernah mengajarkan
ya mengkafir-kafirkan orang. Ini kan perbuatan tidak baik, Zulkifli M. Abbas. Ya, Ruhul Kudus itu tidak mengajarkan orang perangilah orang-orang sampai mereka taat kepada Islam dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pekerjaan Roh Kudus, Zulkifli M. Abbas. Ya, Roh Kudus itu baik, maka Roh Kudus itu akan mengatakan, ya, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini nih ciri-ciri Roh Kudus nih. Ya, saya katakan lagi ya, Roh Kudus itu dia akan berbisik begini, ya, yang kepada para murid Yesus tuh, kemudian para murid Yesus menuliskan begini nih, ya, ini nih saya ulangi ya, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, lalu ada lagi tuh, ketika kamu melihat seseorang tidak mengenakan pakaian, berilah dia pakaian. Ketika kamu melihat seseorang tidak memiliki makanan, berilah dia makanan. Ketika seseorang yang sedang haus, berilah dia minum. Ketika seseorang lapar, berilah dia makanan, tanpa memandang dia itu Islam, Kristen, Yahudi. Ini ciri-ciri Roh Kudus yang berbisik nih. Tapi kalau Ruhul Kudus yang datang kepadamu dan nabimu itu bukan Ruhul Kudus, tetapi itu ruhul jahat yang mengatakan bahwa perangilah orang-orang sampai mereka percaya kepada Islam dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia mengatakan lagi, ya, terkutuklah orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Siapa juga yang merubah-rubah kitabnya? Lalu dia mengatakan, Ruhul Kudus nih, salah ngomong lagi nih Ruhul Kudus nih. Dia bilang, terkutuklah mereka yang mempercayai bahwa Isa, putra Maryam dan ibunya adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa juga yang menganggap Maria itu adalah Tuhan yang Maha Esa, 3 Tuhan, termasuk Maryam. Nah, ini pekerjaan iblis nih, bukan Ruhul Kudus. Ya, makanya saya bilang Tuhanmu saja kamu tidak kenal, bahkan nabimu saja dia tidak mengenal Tuhanmu. Makanya Ruhul Kudus pun kamu tidak kenal gitu loh, Zulkifli. Hai, nenekmu kiper. Yang saya tanya yang mendasar loh, bahwa Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum. Ya. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya saat sekarang. Tapi Roh Kudus lah yang akan mengajarkan tentang hukum-hukum itu. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak kamu diajarin tentang hukum tata negara dari roh yang membisikkan para pengarang kitabmu? Kalau tidak ada, berarti yang membisikkan mereka untuk menulis itu bukan Roh Kudus, tapi roh setan. Itu mendasar sekali jawaban saya. Ya, Roh Kudus kan tadi saya sudah jelaskan ke kamu, Zulkifli. Roh Kudus itu dia identik dengan kebaikan. Sesuatu yang baik itu asalnya dari Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah berasal dari Tuhan gitu loh. Kalau ada ajaran yang mengatakan, kalau Ruhul Kudus yang kamu percaya mengatakan perangilah orang-orang kafir. Ya, Tuhan itu sebenarnya dia nggak rugi, Zulkifli. Lu mau percaya atau tidak itu urusan lu. Gua tetap Tuhan. Ya, kalau Tuhan lu kan lain. Harus diperangi dulu supaya mereka percaya sehingga saya menjadi Tuhan yang patut disembah. Kalau Tuhan saya tidak begitu, Zulkifli. Dia punya cara sendiri. Ruhul Kudus itu bekerja di dalam diri setiap orang. Maka Ruhul Kudus itu mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini perkataan Ruhul Kudus. Ini tidak dimiliki oleh Ruhul Kudusmu, dan bahkan Allahmu sendiri tidak memiliki sifat yang baik ini gitu loh. Ya, Allahmu aja mengajarkan perangilah. Ya enggak? Aduh, saya sanksi. Ini ajaran iblis nih kalau memerangi manusia nih. Memang itu pekerjaan iblis, memperdaya, mempertipu manusia, ya, mengajak manusia untuk berperang melawan manusia yang lain. Itu pekerjaan iblis. Jadi kalau Tuhan sampai mengatakan bahwa perangilah orang-orang kafir, oh itu iblis.
Apa yang kamu terangkan itu Yesus sudah ajarkan. Yang dimaksud ajaran Roh Kudus yang akan datang itu adalah ajaran yang belum diajarkan Yesus pada masa itu. Karena pada masa itu murid-muridnya belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, ajaran itu adalah tentang hukum-hukum. Baca Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Di mana Roh Kudus itu akan mengajarkan tentang hukum-hukum. Nah, sekarang saya tanya, apakah pengarang kitabmu itu dibisikin oleh Roh untuk mengajarkan tentang hukum tata negara? Kalau tidak, kemana larinya Roh Kudus mengajarkan itu? Ayo. Zulkifli, ya saya bilang Ruhul Kudus, ya, yang mengajarkan kamu Al-Quran itu bukan tipe Ruhul Kudus yang baik dan yang benar. Saya sudah bilang, standar apa yang mau kamu ukur terhadap Tuhan? Tuhan itu dia baik. Orang-orang kafir sekalipun, ya dia tidak pernah menyuruh untuk perangilah orang-orang kafir. Ya, karena Tuhan itu tidak tergantung dari orang-orang kafir yang percaya dengan dia. Lu mau percaya gua, lu mau nggak percaya gua, itu urusan lu, itu urusan keselamatan lu nanti. Gua tetap Tuhan, gitu loh. Sementara Tuhan lu tergantung dari orang-orang kafir ini percaya dengan dia, baru dia menjadi Tuhan. Ya, itu sangat lalim gitu loh. Tuhan yang lalim, Tuhan yang penuh dengan kejahatan. Dia memaksa orang untuk menyembah dia, bahkan memaksa orang untuk memerangi gitu loh. Tuhan yang menciptakan peperangan ini bukan Tuhan yang baik dan benar. Makanya saya bilang, kamu sudah mencoreng dengan mengatakan Ruhul Kudus tadi. Ruhul Kudus tidak begitu ciri-cirinya. Makanya saya bilang, ya, Nabi kamu tidak mengenal Tuhan kamu dengan baik dan benar. Maka Roh Kudusnya Tuhan itu pun dia karang-karang, dia buat sendiri ciri-cirinya. Ya, kalau Roh Kudus nggak seperti yang Ruhul Kudusnya kamu itu, Zulkifli. Ya, makanya saya dasarnya dulu yang kita bicara Tuhan itu baik, Zulkifli. Ya, Tuhan itu tidak mengajarkan kita membenci, Tuhan itu tidak mengajarkan kita memerangi orang. Tetapi Ruhul Kudus yang Tuhan kamu utus ini, dia mengatakan kepada nabimu, perangilah orang-orang kafir. Dia menciptakan peperangan. Aduh, itu logikamu ada di mana, Zulkifli, ketika kamu percaya dengan Tuhan seperti ini gitu loh. Ya, makanya dasarnya dulu kamu pelajari Tuhan itu, ciri khas Tuhan itu dia baik atau dia tidak baik gitu loh. Ya, jangan percaya iblis gitu loh. Iblis itu tidak baik, dia mengajarkan perangilah, itu yang ada yang waktu Ruhul Kudus sampaikan itu pesan dari iblis itu ya. Iya, itu menurutmu. Nah, sekarang kemana larinya Roh Kudus yang benar itu, yang mengajarkan hukum-hukum, contoh hukum tata negara. Nah, hukum-hukum yang berkaitan dengan ketatanegaraan tidak diajarkan kepada pengarang kitabmu. Lalu diajarkan kepada siapa? Hai, jawab. Ayo. Yohanes Lalot, Lolan. Kok Lalot? Mana? Kita sudah berjam ini. Ini sudah final, ini udah finish. Ya, kamu membantah semua kebenaran yang saya sampaikan. Sekarang sudah finish ini, udah final. Adakah pengarang kitabmu mengajarkan tentang hukum ketatanegaraan yang diterima dari Ruhul Kudus? Karena Ruhul Kudus akan datang mengajarkan itu. Jaja, jawab. Baru satu hukum loh ini, Yohanes Lolan. Baru satu, baru hukum tata negara. Belum kita berbicara mengenai hukum kewarisan. Belum kita berbicara mengenai hukum pernikahan. Ya, hukum jual beli, hukum utang piutang. Kita belum berbicara itu loh. Nah, sekarang ini aja satu kamu sudah mencret, gimana sih loh? Ini sudah final loh, udah finish dari dialog kita berjam-jam. Saya sengaja mau pancing kamu, ternyata cuman segini toh. Aduh, kasihan. Itu bukan menurut saya, Zulkifli M. Abbas. Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang baik.
Dia tidak pernah mengajarkan permusuhan, tidak pernah mengajarkan kebencian. Maka Yesus selama hidupnya itu, dia tidak pernah mengajarkan tentang kejahatan dan kebencian, Zulkifli M. Abbas. Maka ketika Yesus, ketika dia diangkat ke surga, dia mengatakan bahwa dia akan mengutus Roh penghibur yang namanya Roh Kudus ini, yang untuk menolong manusia agar manusia tidak berbuat dosa, agar manusia melakukan kehendak Bapaknya, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang mana semasa hidup Yesus sudah Yesus ajarkan. Mau tahu yang Yesus ajarkan apa? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, Yesus bilang apa lagi? Ya, apabila kamu melakukan sesuatu pekerjaan kepada orang yang paling hina, itu kamu melakukannya untuk Tuhan. Pekerjaan apa coba? Ya, ketika kamu memberikan orang yang lapar makanan, ketika kamu memberikan minum kepada salah seorang yang haus, ketika kamu memberikan baju kepada orang yang tidak mempunyai pakaian, itu kamu melakukan untuk Tuhan. Makanya kamu temukan ketika Yesus tidak ada di dunia lagi, maka Roh Kudus itu bekerja di dalam diri setiap orang Kristen. Makanya orang-orang Kristen itu mereka menerima, ya, orang-orang Muslim yang imigran cari ketenangan, cari kedamaian kepada di negara-negara Kristen. Ya. Ya, kemudian saya bandingkan nih. Ini nih ketangkap basah nih kalau bukan Tuhan nih. Ya, ketika Ruhul Kudus yang konon katanya dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan wahyu, dia mengatakan di dalam firman-Nya, perangilah orang-orang kafir sampai mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dari Tuhan, saya katakan demikian. Kenapa? Karena Tuhan itu baik, maha baik. Maha baiknya dari mana kalau dia sendiri mengajarkan perangilah orang-orang kafir? Ya, kalau Yesus enggak, Zulkifli M. Abbas. Dia mengajarkan kasihilah musuhmu. Berbanding terbalik, masa Allahmu sendiri kalah sama Yesus yang manusia? Masa Yesus yang manusia ngajarin yang benar, Allahmu yang adalah Tuhan ngajarin yang enggak benar? Ya. Apa Roh Kudusnya yang salah ngomong ya? Enekmu kiper. Justru Yesus itu mengajarkan membunuh siapapun yang menjadi seteruhnya. Tapi kita tidak sedang membahas tentang agama bualan itu. Yang saya ingin tahu dari kamu, ini berbicara mengenai Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mengajarkan segala hukum-hukum ketika dia datang, hukum yang belum pernah diajarkan oleh Yesus, karena masa itu pengikut Yesus belum sanggup untuk menanggungnya. Coba tunjukkan. Hukum tata negara yang diajarkan oleh Roh yang datang kepada pengarang kitabmu itu mana? Jawab. Iya, udah final. Makanya kan saya bilang. Ya, kesimpulan saya, jika Tuhan menyampaikan firman-Nya, ya, itu pasti hal-hal yang baik yang dia sampaikan. Ya, saya kasih contoh sudah berkali-kali. Yesus kan bilang, ya, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala kan bilang nih, perangilah orang-orang kafir sampai mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gila. Ini bukan Tuhan ini. Kalau saya jadi manusia, saya harus membuat dua pilihan ini nih. Saya mau mengikuti perkataan Yesus atau mengikuti perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena Roh Kudus sudah menyampaikan kepada saya bahwa Yesus mengatakan bahwa kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Maka saya mendapat kedamaian. Terpujilah Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang baik dan yang benar. Ya, maka terkutuklah iblis yang mengatakan bahwa perangilah orang-orang kafir, karena iblis tugasnya adalah menciptakan ketidakdamaian, menciptakan peperangan, menciptakan permusuhan di tengah-tengah dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Yesus Akbar. Kamu hanya ingin jualan obat rupanya. Udah final, ya itu makanya aku tanya, mana coba? Kan Roh Kudus itu ketika datang mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum. Dari tadi kau menghujat Roh Kudus yang datang kepada Rasul Muhammad SAW. Panjang lebar kau hebat kali kau menjelaskan, tapi saya ikutin aja. Nah sekarang sudah finish, apa yang kamu bisa tunjukkan? Roh Kudus itu datang mengajarkan segala hukum-hukum. Nggak usah segala deh, satu aja.
roh yang membisikkan Paulus, ya, ada nggak mengajarkan tentang hukum tata negara? Kalau tidak, berarti bukan Roh Kudus yang datang ke Paulus, tapi roh setan. Benar nggak? Itu kan pendapat kamu. Tadi kan saya sudah membantah kamu. Pernyataan kamu ini saja sudah salah, Zulkifli M. Abbas. Ya, Roh Kudus akan datang kamu bilang. Sementara penjelasan saya, Roh Kudus itu datang sesudah Yesus diangkat ke surga. Dan itu pun sudah kamu amini. Sekarang kamu mengatakan ini lagi. Aduh, sudah 100 kali ada, Zulkifli. Kamu menelan ludah kamu sendiri gitu loh. Ya, karena keterbatasan kemampuan kamu gitu loh. Ya, makanya saya membuat suatu kesimpulan seperti ini ya. Sekarang ya, kita semua yang ada di dalam grup ini ya, kita bandingkan Yesus dengan Allah Subhanahu wa taala. Yesus mempunyai Roh Kudus, yang mana ketika Roh Kudus itu turun atas para muridnya berkata begini, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adem. Ya, kemudian Roh Kudus yang konon katanya Jibril ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Perangilah orang-orang kafir sampai mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sebagai manusia, saya merinding ya mendengar perkataan ini. Kok Tuhan bisa berbicara seperti ini? Ya, mana letak maha baiknya Dia itu? Ya, maka saya mengatakan lebih baik saya memilih mengikuti Yesus Kristus. Saya mencintai musuh saya dan berdoa bagi mereka yang menganiaya saya. Karena dengan begitu saya akan memperoleh ketenangan, saya akan memperoleh kedamaian baik di dunia maupun di akhirat. Kalau saya mengikuti apa yang Roh Kudus atau Jibril katakan, perangilah, maka bahaya. Dunia akan dipenuhi dengan ketidakamanan, dipenuhi dengan permusuhan, dipenuhi dengan kotoran-kotoran manusia, busuk pikiran-pikiran manusia yang menghalalkan darah untuk memuja Tuhannya. Tapi saya tahu bahwa itu bukan Tuhan, tetapi iblis. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pendapat saya loh itu, Yohanes Lolat. Ya, bukan. Tapi itu pernyataan Yesus. Bahwa masih banyak yang ingin Dia ajarkan, tetapi masa itu murid-muridnya belum sanggup untuk menanggungnya. Kalau mengenai kasihilah musuhmu, ya berdoalah yang telah menganiaya kamu lah, itu sudah diajarkan Yesus. Ini masalah adalah masalah yang belum diajarkan oleh Yesus. Kalau masalah kasih musuh itu kan ajaran Yesus. Yang Yesus maksud itu ajaran yang belum diajarkan. Dan yang akan mengajarkannya kemudian itu adalah Roh Kudus. Gitu loh. Kalau yang kamu katakan kasihilah musuh itu ajaran Yesus itu. Ajaran yang Yesus sudah ajarkan pada masa itu. Yang dimaksud ini adalah ajaran yang belum diajarkan Yesus karena muridnya belum sanggup untuk menanggungnya. Dan yang akan mengajarkan kala itu adalah Roh Kudus. Nah, yang datang kepada pengarang-pengarang kitabmu itu, apakah mengajarkan tentang hukum tata negara? Karena ini hukum, salah satu hukum yang Yesus mau ajarkan, tapi masa itu belum sanggup. Makanya yang mengajarkan kemudian adalah Roh Kudus. Nah, pengarangmu mengajarkan nggak hukum tata negara? Kalau tidak, lalu roh apa yang datang mengajarkan mereka? Kalau hukum tata negara itu diajarkan oleh Roh Kudus kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan ternyata tidak diajarkan kepada kitabmu, pengarang kitabmu. Kalau kau katakan bunuhlah kafir, ya memang harus dibantai orang-orang kafir yang membantai orang Muslim. Memang ada aturannya seperti itu. Karena memang Nabi Musa juga mengajarkan begitu. Makanya hukum perang itu hanya diajarkan di Islam. Nah, saya belum mengajarkan hukum perang loh. Hanya hukum tata negara loh. Itu yang kamu perlu paham. Yesus di dalam kitabmu itu memerintahkan membunuh siapapun yang menjadi seteruhnya. Baca kitab kamu. Ya. Lalu kemudian kalau di dalam Islam itu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan siapapun yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya dengan membunuh semua manusia. Siapa yang menolong satu manusia, maka dia sama halnya menolong semua manusia. Barang siapa yang membunuh kafir, ya, yang tidak memerangi Islam,
maka dia tidak akan mencium bau surga. Menciumnya aja kagak, apalagi masuk surga. Itu perintah Rasulullah SAW. Bandingkan kitabmu. Ya, pergilah ke seluruh dunia, ajarkanlah Injil. Siapa yang beriman, maka baptis. Yang tidak beriman, bunuh. Itu perintahnya dalam kitabmu. Ya, siapapun yang menjadi seteruku, bunuhlah dia di depan mataku. Itu ajaran Yesus. Nah, sekarang kembali kepada tema. Ya, siapa yang mengajarkan hukum tata negara? Ruhul Kudus yang ada pada Rasulullah Muhammad SAW atau yang mana? Kalau di ajaranmu nggak ada yang kayak begitu. Yang ada cuma kasih Indomie tapi. Kebanyakan paradigma yang dibentuk ke dunia saat ini ataupun zaman dulu yang sekarang tertanam di hati Bapak, ya. Ini sangat membahayakan, Pak. Iya kan? Nah, Bapak ini mengutip satu ayat saja, iya kan? Perangilah kafir dimanapun berada. Ini konteksnya ini dipahami dulu, Pak. Iya kan? Dipahami dulu dengan benar. Muslim itu, Pak, dilarang memerangi kalau tidak diperangi. Nah, itu kunci awalnya, ya. Dan poin kedua, di dalam Islam tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Nggak ada. Coba di mana? Coba tunjuk. Konteksnya ini adalah kita harus mempertahankan, ya, mempertahankan kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Kan seperti itu. Ketika kita menyampaikan kebenaran lalu dihalangi, dihujat maki, bunuh, bantai, dimusnahkan, apa yang kita perbuat? Diam saja atau memaafkan? Ya habislah kita, Pak. Kayak sekarang Bapak menjaga keluarga Bapak, ya, itu kan untuk kebenaran. Tapi jika ada orang menghalang-halangi, Bapak maafkan. Ayo, kalau istri Anda diperkosa bagaimana, Pak? Dimaafkan juga kah? Atau dilemah lembutkan dengan kasih sayang Bapak? Seperti itu kah? Kalau saya enggak, Pak. Nah, ini prinsip atau sistem dari Allah yang ditanamkan untuk kita supaya kita lebih kuat dalam menjunjung tinggi kebenaran. Begitu, Pak. Alah, udah berapa kali saya bilang, kalau kasihi musuhmu itu ajaran Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya. Ini yang dimaksud Yesus, Rohul Kudus yang datang mengajarkan sesuatu yang belum diajarkan Yesus. Kalau kasihi musuhmu itu sudah diajarkan Yesus, yang belum. Karena kenapa belum? Karena pada masa itu murid-muridnya tidak mampu untuk menanggungnya. Kamu kok jadi blow on kali sih? Ya, apa karena namamu Yohanes Lolan, ya? Kan sudah dibilang, Roh Kudus itu akan datang mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum. Nah, kemudian Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti Yesus belum mengajarkan hukum-hukum itu. Yang bertugas mengajarkan hukum-hukum itu adalah Rohul Kudus. Nah, makanya saya tanya, apakah roh yang datang kepada pengarang kitab sudah mengajarkan tentang hukum tata negara? Tidak kan? Nah, berarti yang datang kepada mereka itu, kalau bukan roh setan, ya ngarang sendiri. Ngerti? Jadi saya simpulkan ya, karena ternyata Yohanes Lolan ini tidak mampu menjawab dan tidak mau jujur ya. Jadi saya simpulkan bahwa Ruhul Kudus itu hanya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW karena melalui pengajaran beliaulah kemudian manusia bisa mengetahui segala hukum-hukum, segala keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Di dalam kitabnya Kristen kita tidak temukan itu. Kita tidak temukan hukum-hukum, tidak temukan keadilan dan juga penginsapan dunia akan dosa. Malah yang ada di dalam kitabnya Kristen itu adalah dengan matinya Yesus di tiang salib, maka Kristen dibebaskan dari hukum-hukum, dibebaskan dari aturan-aturan, dibebaskan dari apa yang menjadi perintah Allah kepada Bani Israel. Jadi kesimpulannya, Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi yang dinubuatkan sama seperti Musa. Sementara pengarang-pengarang kitabnya Kristen itu tidak didatangi oleh Roh Kudus. Jadi entah roh apa, silakan para sahabat sendiri menilai. Roh apa yang datang mengajarkan ke pengarang kitabnya Kristen yang mengajarkan manusia untuk menyembah kepada manusia bernama Yesus. Jadi sudah sangat jelas antara Roh Kudus
dan roh setan. Demikian, salam satu Tuhan.